Udah lah, keren banget. Oh, Kalau lu bisa nge-record gini, Dit, gue nggak ngerti, Dit. Jadi gak jelas banget. Bikin sesi lanjutannya. Buat sekolah keluar juga boleh, ayo. Kemarin tuh aku sempat exchange Kak, ke Jepang, tapi baru sempat ke Ehime sama ke Hokkaido University, jadi belum Ya, sempat. di Hokuda ya. Mantap tuh tadi. Banyak sebenarnya alumni TL di Tokyo itu banyak banget, cuman yang di kampusku cuma aku sendiri. Banyaknya pada ke Tokodai, kalau pernah dengar Tokyo Institute of Technology, ada banyak banget lah di situ. Biasanya bidangnya persampahan pada ke sana biasanya. Ada satu lab tuh kayak isinya temurun-temurun anak TL, terus kayak tiap tahun ada aja yang datang gitu. Cuman di kampusku nggak ada, aku sendirian. Oh, ini Raisa ya yang hubungin aku ya? Iya, halo Kak Alma, sorry baru on. Halo Raisa. Halo Raisa. Halo Kak. Thank you banget ya Kak udah join. Mungkin bentar lagi nih kita mulai. Ya. Udah rame. BTW jadi ini deh. Kalau kemarin yang exchange tuh ini pas masih fast track atau pas udah lulus kan? Pas. Tanya aku ya? Pas apa? Pas exchange-nya. Ya, waktu exchange 2 kali aku. Yang pertama pas S1 ke Ehime University, yang kedua pas S2. Wow. Jadi aku ada ngambil SKS di sana. Aku ujian juga 1 bulan doang. Enak sebenarnya, itu bisa di-convert kalau kalian mau convert SKS itu ke. Ih, lucu banget. Ya, sorry ya, sambil bawa anak. Halo Kak Win. Halo. Halo. Yang di-convert yang dua-duanya Kak? Iya. Enggak. Maksudnya aku kan 2 kali tuh yang Hokkaido University, tapi aku ngambil 2 matkul. Ya dua-duanya sebenarnya bisa di-convert, tapi waktu itu aku nggak sempat ngurusnya. Jadi ya sayang aja itu sebenarnya, harusnya bisa di-convert jadi SKS, lumayan kan ngurang-ngurangin SKS. Waktu fast track, ya ada hubungannya juga sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa. Orang ujian juga, apa bedanya? Belajar juga. Keren. Kok bisa gitu, Kak? Jika kau bisa gitu. Gak bisa. Apa ya? Itu. Kalau dulu tuh aku selalu nyari info di, sekarang apa namanya? IRO ya, International apa? Relation Office itu. Nah, di situ aku sering dapat info. Coba deh sering-sering buka sana. Aku dapat info dari situ, peluang exchange, peluang summer camp. Juga dari situ. Oh ya, di IRO juga ada, aku pernah ngambil summer camp juga, beneran bisa di-convert ke SKS S2. Nah, itulah pinter-pinternya kalau mau fast track, menurut aku ya. Jatuh. Convert SKS. Dan aku nggak banyak cari informasi kayaknya, jadi aku masih bingung gimana caranya bisa kayak gitu tadi. Harus cari informasi tuh. Oke, udah 33 orang, aku mulai aja ya Kak. Kayaknya udah Boleh. mulai agak rame. Adik, bentar ya, sorry ya. Kalau mau teman-teman kalau mau ngajak-ngajakin yang lain lagi boleh banget ya. Sahabat-sahabatnya, teman-teman semuanya boleh banget. Soalnya acaranya bakal menarik banget hari ini. Sama jangan lupa buat on cam. Soalnya biar sama-sama enak nih, kita sama-sama ngeliat muka orang-orang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang teman-teman, kakak dan kakak-kakak narasumber. Perkenalin, aku Ciko Jovel Widodo dari Teknik Lingkungan 2019. Nama katanya Amrita Anggakara, yang bakal menjadi moderator acara hari ini. Semacam MC dah, biar interaktif acaranya. Kakak-kakak gimana nih Kak kabarnya? Sehat nggak Kak? Sehat, dingin ya di Bandung. Nggak ada yang lagi di Bandung. Oh, Kak Alma di Bandung? Bandung, aku asli Bandung. Kak Windy di mana Kak? Di Bandung juga. Oh, masih di Jakarta. Panas di sini. Jadi acara hari itu Cipika-Cipiki, yaitu program kerja dari Ekstra Kampus HMTL ITB. Pada acara Cipika-Cipiki pertama ini bakal ngebahas tentang fast track. Nih narasumbernya dua-duanya udah lulus dari fast track ITB nih. Karena udah rame nih, aku mau ngasih tahu teknisnya dulu deh. Teknisnya tuh nanti bakal ada narasumber pertama ngomong, terus narasumber kedua baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi
pertanyaannya bisa langsung dilemparin ke dua-duanya atau bisa milih satu-satu. Nanti disebutin aja buat siapa. Kalau misalnya nggak disebutin buat siapa, nanti aku anggap buat dua-duanya pertanyaannya gitu. Kalau mau fast track, talk show ini tuh pas banget karena Ekstra Kampus udah nyediain dua narasumber buat kalian semua. Jadi kalian bisa dapetin gambaran umum gimana sih fast track itu. Tapi nggak cuma itu, kalian juga bakal tahu gimana sih kehidupan fast track, suka dukanya fast track, fun fact-nya fast track, atau perbedaan dari fast track dengan S2 reguler yang biasa. Segala hal yang mengenai fast track deh. Gitu. Nah, langsung aja aku perkenalin narasumber pertama kita. Beliau tuh adalah Kak Windy, dia dari TL 2007. Kak Windy, boleh dong dilihatin senyumnya? Halo. Yeah. Halo semuanya. Salam kenal. Beliau ini udah menempuh pendidikan S1 di ITB, terus langsung lanjut lagi ke fast track langsung di ITB juga, lulus 2012, terus menariknya lagi, beliau nih bahkan udah menempuh PhD S3 nih di The University of Tokyo. Ya nggak, Kak? Iya. Bener banget. Gila banget. Pengalaman dia juga pasti udah banyak banget dan bikin penasaran banget. Yang kedua nih narasumbernya, beliau adalah Kak Nur Almira Rahardian. Kayaknya namanya agak familiar nih di kita-kita. Dipanggil Kak Alma. Beliau dari TL 2015. Kamera boleh juga dong senyum sapa. Ya, halo semuanya. Perkenalin aku Almira. Nah, ya salam kenal semuanya. Kayaknya ini agak familiar ya, beberapa orang di sini. Ada Hasan ya. Terus aku juga dulu sempat jadi asisten Gamtek, ada teman-teman Gamtek 2019, ada Adit nih. Kalau Adit, ada Nadira Kanjo juga. Ini juga ada beberapa orang yang aku familiar banget namanya. Ya, salam kenal, salam ketemu lagi. Terima kasih udah diundang di sini. Kak Alma nih udah banyak juga nih pengalaman. Tadi kan Kak Alma juga udah bilang tentang student exchange yang dia udah laluin, terus dia juga pernah jadi co-fasilitator ya, Kak? Plastik Detox Bali buat Gojek, ya nggak, Kak? Iya, benar. Keren kan, aku bisa mencari-cari. Pasti penasaran banget lah Kak Alma nih. Kayaknya pengalamannya banyak banget gitu. Kayaknya langsung aja deh buat narasumber pertamanya. Buat Kak Windy, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk mempresentasikan apa yang sudah Kak Windy siap untuk presentasikan. Apa Alma dulu aja? Soalnya kalau saya kan kayaknya banyaknya mungkin kan saya udah lulus tuh 10 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin bakal banyak ngisi maksudnya after graduation tuh mau gimana? Apa mau Alma duluan aja biar nanti aku melengkapi aja gitu. Gimana? Nggak apa-apa? Boleh Kak Alma? Boleh. Oke. Silakan Kak Alma. Boleh. Oke, terima kasih udah dibantu share screen ya sama teman-teman panitia. Mungkin jangan dibandingin ya aku sama Kak Windy. Kak Windy mungkin udah sangat senior ya, udah sangat banyak pengalamannya. Mungkin aku akan mencerita mungkin lebih teknis karena aku juga baru beres sebenarnya. Baru beres pas mereka tahun lalu, belum nyampe setahun. Baru sekitar 8-9 bulan lalu. Jadi mungkin aku akan lebih menceritakan soal teknisnya. Nanti after graduate boleh kalau Kak Windy dilengkapi. Oke, terima kasih teman-teman udah mengundang aku. Sebelumnya aku sempat mengisi beberapa acara di HMTL juga di tahun 2020 2 kali. Jadi senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman di sini. Ini aku menegaskan di sini ada fast track versiku. Jadi ini adalah pengalaman aku. Alasan-alasan yang aku ambil buat fast track ini bisa jadi teman-teman ambil buat referensi, tapi nggak harus juga jadi patokan. Jadi teman-teman harus juga punya opini sendiri, punya pandangan sendiri juga terkait keputusan hidup yang teman-teman akan ambil sendiri gitu. Makanya aku menegaskan di sini adalah versiku. Next. Ya, ini aku perkenalan lagi. Aku 2015 kemarin itu lulus di bulan Juli tahun 2019 untuk S1-nya. Lalu langsung lanjut S2 melalui program fast track sama berhasil menyelesaikan dalam 1 tahun lebih 3 bulanan. Jadi baru wisuda banget Oktober 2020 kemarin. Aku ambil subjurusannya teknologi manajemen lingkungan. Nanti aku akan jelaskan ada berapa sih sebenarnya subjurusan yang bisa diambil saat S2.
Ini aku waktu sidangnya, seri sidangnya 1 bulan sebelum wisuda, tentu saja di 18 September 2020. Sekarang aku udah kerja di Green Generation Foundation sebagai program officer dan project coordinator di beberapa project dari tahun 2020. Ini ada kontak aku, mungkin nanti kita bisa catch up lewat media sosial yang lain. Next. Ya, ini outline yang bakal aku coba kasih tahu dari mulai pendahuluan, alasan aku mengambil fast track dan realitanya sebenarnya bagaimana, lalu kehidupan saat fast track itu gimana, dan tips dari aku gimana. Jadi mungkin aku sedikit menanggapi dulu tadi dari MC tadi bilang, ini pas banget buat teman-teman yang fast track. Menurut aku ini juga pas buat teman-teman yang nggak mau ngambil fast track. Karena ini kan teman-teman mau ngambil keputusan ya, mau ngambil keputusan apakah fast track atau nggak fast track. Ini saran dari aku ya, aku percaya setiap orang tuh harus punya alasan yang benar-benar kuat dan bisa dipertanggungjawabkan sama teman-teman sendiri nantinya. Jangan sampai nanti menyesal karena banyak banget, ada berapa, lebih dari 10 orang yang bilang kayak, sayang banget dulu aku ngambil fast track gitu. Jadi kurang informasi yang menyebabkan itu menyesal. Nah, ini sih sebenarnya jadi siapa tahu ada yang mau mencari insight-insight yang mau fast track juga, memperkuat alasannya biar nggak fast track. Oh bener nih, ini alasan yang bikin gue nggak mau fast track. Itu bagus juga buat memperkuat keputusan-keputusan dari teman-teman. Jadi ini sebenarnya bisa buat siapa aja. Oke, next. Apa itu sebenarnya fast track? Fast track itu definisi aja ya, kayak bahasa Inggrisnya dari program yang dipercepat. Beda lagi kalau misalnya di program sipil itu, di teknik sipil itu jurusannya, nyebutnya PTSM apa? Pokoknya lebih cepat aja gitu. Pokoknya kita nyebutnya fast track, tapi belum tentu di jurusan lain itu nyebutnya fast track. Tapi sama aja intinya, kalau misalnya S1, kita kan 4 tahun, S2 biasa itu 2 tahun. Nah nanti biasanya orang kan lanjut lagi ya, jeda 2 tahun kan, lanjut lagi, S2-nya setelah jeda X tahun misalnya. Jadi biasanya orang tuh total waktu dari S1 sampai selesai S2 itu biasanya 6 tahun plus X tahun jeda. Entah itu mau di ITB lagi, atau entah itu mau di luar negeri. Biasanya ada seperti itu ya. Banyak banget juga teman-teman yang di sini kejadian seperti itu. Nah, kalau fast track ITB, di sini ya, kita punya privilege buat ngambil mata kuliah S2 di tingkat akhir ITB. Di tingkat 4 gitu. Jadi di tingkat 4 itu udah mulai ngambil beberapa mata kuliah, kalau nggak salah minimal 8 SKS dan maksimal 12 SKS. Nah, setelah beres 4 tahun itu, teman-teman akan daftar ulang untuk menjadi mahasiswa S2, yang sisanya tuh tinggal nambah 1 tahun lagi. Tapi sebenarnya teman-teman tuh akan dihitung S2-nya dari pas daftar ulang. Jadi kalau misalnya ditanya nih, aku S2-nya kemarin berapa tahun? Ya secara administrasi dan legal ya 1 tahun 3 bulan sebenarnya. Tapi kalau misalnya dihitung dengan adanya berdempetan gitu ya sebenarnya 2 tahun juga. Tapi itulah privilege-nya di ITB sehingga kita bisa menyelesaikan S2 dalam total waktu 5 tahun X bulan. Nah, apakah ada yang benar dan apakah ada yang salah? Nggak ada. Tadi balik lagi, inilah keputusan teman-teman. Tapi jangan sampai ini membuat teman-teman menyesal nantinya. Kalau menurut aku ya, aku percaya waktu itu adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa diputar kembali. Jadi misalnya mau ngambil yang reguler, mau jeda X tahun dulu terus tambah 2 tahun. Teman-teman mau kuliah S2 di tempat yang teman-teman inginkan, yang emang benar-benar diidam-idamkan dari kecil, di Ivy League, USA gitu misalnya, nggak ada masalah. Tapi jika misalnya nantinya ke ITB lagi, alangkah lebih baiknya sebenarnya fast track ini udah privilege kita loh sebagai anak S1 ITB, lulusan S1 ITB yang bisa mengambil fast track ini. Jadi kenapa nggak diambil dari waktu itu? Nah, itulah jangan sampai menyesal di akhirnya. Gitu. Next. Nah, ini aku sempat mengambil data dari Prodi untuk data fast track dari tahun 2007. Ini boleh dikonfirmasi juga sama Kak Windri karena 2007 ya. Waktu ternyata dari data lulusnya dari tahun 2007 sampai tahun 2016 itu minimal ada 2 orang ya kayaknya ini, dua orang deh ya. Di tahun 2008 2 orang, maksimal ada 8 orang di tahun 2009 dan tahun 2015. Nah, biasanya lama studinya tuh dihitung dari setelah lulus S1 ya. Biasanya minimal rata-rata 1 tahun lebih, ini nggak nyampe 1,5 sih, 1 tahun lebih, sama maksimal 2 tahun lebih gitu.
kalau misalnya teman-teman lihat trennya ya, ternyata makin lama itu makin cepat orang-orang bisa beres fast track-nya. Mungkin belajar dari senior-senior, mungkin udah mendapatkan referensi yang banyak, kan mungkin kalau dulu angkatannya mungkin belum banyak. Kalau waktu itu aku sempat mencari-cari senior-senior yang udah fast track juga banyak. Jadi lebih banyak referensi, lebih banyak pengalaman yang dibagikan. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan tren ini menjadi lebih cepat. Nah, itu pertanyaannya paling bawah, apakah kalian akan masuk ke data-data ini gitu? Itu pertanyaannya kan. Tadi balik lagi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Next. Nah, kalau insight secara umum dulu ya, kalau buat aku tuh merasa bersyukur banget bisa dapat kesempatan dan sempat mengambil keputusan fast track. Nggak ada penyesalan sama sekali aku mengambil fast track karena menurut aku sangat-sangat worth it. Dapat ilmu yang sangat berguna dan juga selesai juga dalam waktu 1 tahun dan dapat beasiswa juga. Waktu itu kalau angkatan aku nggak ada yang bayar fast track-nya. Jadi benar-benar full gratis dan ekspektasi dan alasan aku dalam mengambil fast track itu aku terjawab semua. Jadi sebelum aku ngambil fast track itu aku ngelis dulu apa-apa saja alasan-alasan yang mendukung aku atau menghambat aku akan mengambil fast track, plus minus lah ya, SWOT gitu. Dan itu aku lakukan saat tingkat 3. Mungkin banyak juga teman-teman di sini lagi tingkat 3 yang mau memutuskan apakah mau fast track apa enggak. Gitu. Ini buku tugas akhir dan tes aku yang sedang disandingkan. Aku akan bercerita ya tadi. Cerita aku, tapi tolong dengarkan ini supaya menjadi referensi kalian aja. Jangan ngikutin plek-plekan, bikin cerita kalian sendiri, bikin alasan kalian sendiri. Bisa saja alasan-alasan dan ceritaku itu punya kalian, atau bisa juga enggak, atau bisa kombinasi. Jadi cari sendiri alasan kalian kenapa mau fast track atau kenapa nggak usah fast track. Gitu. Jadi jangan ngikutin teman, kalian harus punya sendiri. Gitu. Next. Ya, ini ya alasan dengan catatan berbeda-beda setiap orang. Next. Nih, alasan aku waktu itu memutuskan ikut fast track ada dua yang utama. Yang pertama adalah aku udah kenal sama diri aku sendiri, yang alasan nanti aku kasih tahu, dan yang kedua aku bisa menjawab semua pertanyaan, tantangan, atau hambatan. Pernah nggak sih kalian dapat pertanyaan, ngapain sih kayak gini? Ngapain sih ikut fast track? Ngapain sih lalalala? Nah, aku bisa menjawabkan semua itu, dan aku siap dengan tantangan dan konsekuensinya. Jadi aku bisa handle diri aku sendiri, dan aku bisa menjawab beberapa goyahan-goyahan di luar sana. Aku akan jelaskan next. Nih, buat aku sendiri, yang keluar dari aku sendiri, yang pertama, aku emang masih pengen belajar. Dan aku juga belum ada bener-bener urgensi secepat itu langsung begitu lulus langsung kerja 1 bulan selanjutnya, enggak. Dan aku masih pengen menjadi mahasiswa, masih pengen nih ngerasain jadi salah gitu ya, masih pengen belajar banyak literatur, karena aku merasa satu masih kurang aja buat aku, masih belum tahu nih apa sih yang aku pegang buat aku kerja gitu. Jadi aku emang masih pengen belajar. Terus aku juga merasa, CV aku kok belum keren-keren amat ya buat aku daftar kerja waktu itu. Aku masih pengen main-main, pengen ikut summer camp, internship, workshop, exchange, yang waktu zaman kuliah, waktu aku masih offline ya, waktu offline aku nggak sempat, kan suka ada ya kayak summer camp yang bener-bener selama seminggu full gitu, kan nggak bisa kan ikut karena kuliah. Jadi aku masih pengen nih membuka diri untuk hal-hal seperti itu yang sepertinya aku bisa ikut saat S2 waktu itu. Dan yang utama adalah cepat dan gratis. Kenapa enggak gitu ya? Waktu itu aku mikirnya, ya 5 tahun selesai bisa dapat 2 gelar STMT, dan gratis aja gitu. Kalian bisa mendapatkan kayak online course tapi bergelar dan gratis gitu. Dan waktu itu 100% di angkatanku ya, itu mendapatkan beasiswa voucher namanya. Dan itulah alasannya cepat kok, kenapa enggak gitu. Nah, inilah yang faktor-faktor utama yang keluar dari diri aku sendiri yang menurut aku worth it banget, enak banget. Kenapa sih aku nggak mau gitu. Tapi tentu saja aku juga facing beberapa pertanyaan hambatan. Next. Nih, mungkin ya teman-teman ada yang udah memutuskan ikut fast track gitu. Pasti adalah seenggaknya yang pernah dapat pertanyaan kayak gini. Kenapa nggak kerja aja? Sayang kan setahun yang lain udah dapat gaji loh, dan beberapa hal-hal ini. Ini
aku mendapatkan pertanyaan ini yang buat aku sebenarnya goyah waktu itu. Iya ya, kenapa enggak ya? Tapi aku nggak bener-bener waktu itu yang aku lakukan adalah aku nggak bener-bener mengikuti pertanyaan-pertanyaan itu. Instead, aku menggali kenapa pertanyaan itu mengganggu aku untuk tetap ikut fast track. Jadi aku mengkaji kenapa aku terganggu dengan pertanyaan tersebut dan how to overcome that question gitu, that hambatan yang menurut aku jadi tantangan. Aku akan coba jawab semuanya. Next. Tadi kan pas aku di awal bilang ya, aku nggak menyesal karena aku bisa fulfill pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu aku. Ini jawabannya. Yang pertama, kenapa sih nggak kerja aja? Sayang loh setahun yang lain udah dapat gaji. Waktu itu aku mikir, balik lagi kenapa emang harus cepat-cepat kerjanya? Emang harus ya setahun begitu lulus S1 langsung banget kerja? Emangnya gampang ya cari kerja? Kayaknya susah juga deh cari kerja. Atau enggak, kalaupun kerja, bisa kok sambil kuliah kerja, kenapa enggak? Sambil kita masukin CV ke perusahaan, emang kita nggak bisa ya sambil kuliah? Dan aku mikir waktu itu S2 ini kan bukan hambatan, ini kan sebenarnya peluang pengembangan diri dan membuka opportunity ke yang lainnya, kenapa enggak gitu. Dan waktu itu seperti yang aku bilang tadi, udah banyak senior yang fast track kan ya, dan aku bisa nanya-nanya. Ternyata banyak juga loh angkatan sebelumnya yang sambil fast track tuh udah sambil kerja, entah jadi asisten peneliti, entah terlibat proyek-proyek lain halnya. Wah, ternyata bisa loh sambil kerja, dan aku akhirnya memutuskan ya udah nggak masalah, pertanyaan ini nggak berlaku dong buat aku. Dan ternyata aku bisa buktikan juga waktu bulan Februari 2020 aku diterima di Green Nation Foundation sebagai program officer yang bekerja secara penuh, bukan intern dan bukan part time. Ya ternyata bisa kan, kayak aku masukin aja CV beberapa bulan sebelumnya dan keterima. Sambil S2 juga aku menjadi asisten mata kuliah. Di sini juga ada ya teman-teman. Waktu itu aku jadi beberapa mata kuliah Gamtek dan asisten-asisten lainnya, ya dibayar juga, masuk CV juga, apa bedanya sama intern. Dan juga sebenarnya sambil S2 makin deket juga sama dosen. Aku juga beberapa kali ikut dalam asisten proyek, ikut penelitian juga, ya dibayar juga, masuk CV juga. Terjawab dong dengan alasan mendukung juga alasan pribadi aku tadi pengen memperbanyak CV dulu. Jadi aku sangat fine dengan pertanyaan menantang ini dan ya I overcome with it gitu. Next. Pertanyaan kedua, ngapain sih S2 di ITB lagi? Kenapa nggak kuliah di luar aja? Emang nggak pengen keluar negeri? Waktu aku mikir, emang kenapa? Kalau S2 di ITB nggak bisa ya S2 di luar negeri gitu. Ya bisa aja ternyata kan, banyak juga Bu Emenda gitu. Bu Emenda gelarnya 2, magisternya MT, MSc gitu. MN ya kalau salah, aku 2 magisternya. Bisa aja dong berarti kalau aku mau kuliah di luar negeri, bisa aja double degree. Atau enggak emang kita saat keluar negerinya saat S3 aja kayak Kak Windy gitu ya. Kenapa enggak? Bisa aja dong gitu. Dan ternyata aku juga bisa loh keluar negeri mengikuti program-program lain saat fast track. Ini contohnya, aku waktu itu ikut summer course di Hokkaido University di Sapporo di Jepang. Di bulan Juli sama bulan Agustus. Ini adalah program dari IRO, International Relation Office, ITB juga. Yang waktu itu aku ambil SKS juga, ujian juga. Ya sama aja kayak kuliah, belajar juga. Yang sebenarnya bisa di-convert ke SKS, tapi aku waktu itu nggak melakukannya. Tapi yang aku carikan waktu itu pengalaman di luar negeri. Dan nggak ada masalah aku dengan itu. Jadi menurut aku ini, buat aku nggak masalah pertanyaan ini, dan I overcome it juga. Next. Yang ketiga, ngapain sih cepat-cepat kuliah lagi padahal banyak opportunity lain selain kuliah? Ya bener, emang banyak banget selain kuliah. Aku setuju banget, jangan dicari dari kuliah doang. Tapi emangnya opportunity itu nggak bisa dilakukan sambil kuliah ya? Ternyata bisa juga. Aku sempat mengikuti berbagai summer camp, summer school infrastruktur dari SHPPK selama 2 minggu full. Ini bisa aku convert jadi SKS, beneran ikut summer course, bikin jurnal, bikin paper, dan jadi SKS S2 gitu. Beneran. Terus waktu itu aku juga ikut summer school di Hokkaido University tadi, terus aku sempat ikut juga karir camp SCG, dan sambil kuliah juga aku ikut berbagai pelatihan dari PUPR, ngambil 3 sertifikasi ahli muda teknik lingkungan, dan nggak masalah, bisa-bisa aja kok sambil kuliah. Jadi pertanyaan ini juga I overcome it juga. Dan yang keempat, buat apa sih
S2 paling buat ngelapin syarat administrasi aja, kan nilai S1 juga udah cukup. Waktu itu emang nilai S1 aku ya cukup lah ya untuk daftar-daftar mengikuti berbagai administrasi. Sayang dong nanti yang S1 nggak dilihat. Buat aku ya waktu itu S2 itu bukan buat sekedar nyari administrasi doang. Aku emang suka ilmunya dan ya udah let's go aja. Kalau misalnya nilai S1 udah besar ya tinggiin lagi dong di S2, emang kenapa? Dan ternyata bener waktu S2 ya jauh lebih tinggi ternyata nilainya dari S1. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nggak masalah banget buat aku, dan itulah yang ketika pertanyaan tantangan aku itu terjawab ya berarti udah nggak ada alasan lagi aku untuk membatasi diri dari fast track. Next. Nah, bagaimana hasilnya? Ini bisa di-play nggak? Coba. Enggak ya, ini PDF ya. Ya udah. Jadi waktu itu buat aku adalah fast track ini sangat worth it, ekspektasi semua alasan-alasannya terjawab, dan ya cuma nambah setahun. Dan ternyata ya bener-bener oke banget buat aku hasilnya, dan ini kredit juga buat orang tua aku juga karena emang telah mengarahkan fast track. Jadi aku udah tahu tuh sebenarnya dari semester 3 waktu itu bahwa aku akan mengambil fast track di nanti tingkat akhir. Yang mau aku tekenin di sini, yang cerita-cerita aku tadi, semua itu bisa dilakukan sama S2, tapi bukan berarti harus atau menjadi standar. Nggak apa-apa banget jika enggak, dan mengikuti jalan yang kalian mau dan mau S2 full aja juga nggak apa-apa banget. Ini hanya opportunity yang aku lihat dari diri aku sendiri, kayaknya bisa deh sambil ngeliat dari hal lain. Ini cuplikan ya, karena kita sedang tinggal di masa online ini, jadi aku juga sidang online. Ini video saat pengumuman kelulus sidang S2 waktu aku. Next. Nah, kehidupan fast track. Ini ada ya editor, coba aku jawab. Next. Nah, bedakah dengan S1? Apa sih samanya, apa sih bedanya gitu? Yang samanya yang pertama, dosennya sama, jadwal kuliahnya juga sama. Ya, enak dong ya. Oh, kita udah tahu dong. Kita kan kalau misalnya mata kuliah pasti udah tahu dong, oh ini bapaknya kayak gini gitu. Oh, ini ibunya sukanya tugasnya kayak gini. Kayak gitu kan kita biasanya mempelajari gitu. Jadi sama aja, udah tahu karakteristik dosen, how we become a good mahasiswa, standar tugasnya udah tahu. Jadi sama aja. Dan ini kesusahan tugas atau pembelajaran, menurut aku sama aja ya, cuman beda dikit lah kesusahannya ya tentu saja ya, S1 akan lebih teknis dan S2 akan lebih strategi, sistem, dan metode, tapi secara pembelajaran sama aja kalau menurut aku. Dan yang bedanya, yang pertama adalah mingle pertemanan. Ini yang sangat-sangat aku rasakan. Gimana ya, waktu itu kan kita kerasa teman-teman udah lulus nih, dan kayak merasa ditinggal ya sebenarnya sama teman-teman. Dan seangkatan fast track aku waktu lumayan banyak, ada 8 orang. Jadi itu akan pengalaman fast track waktu itu adalah menjadi benar-benar teman hidup aja. Karena kita kemana-mana bareng, dan ya gimana aja, asalnya kalian seangkatan banyak kan, jadi cuman berdelapan gitu, ya itu kerasa banget. Dan karena terbatas itu pun, ya aku pun jadi mingle sama anak S2 lainnya yang emang berasal dari berbagai daerah gitu. Ya harus juga, apalagi kalau mau ujian lah ya, ujian kan kita biasanya nanya-nanya soal, nanya-nanya tugas itu kan. Jadi itu juga kemampuan yang aku merasa aku naik ya, mingle naik, mencoba beramah tamah dengan orang lain, itulah. Jadi bener-bener mencari teman baru di luar dengan comfort zone. Yang kedua, banyak tukar pikiran. Itu ya, kalau S1 kan rata-rata seumuran ya, tapi kalau S2 waktu itu karena mingle juga dengan banyak S2 lain, banyak teman-teman yang udah nikah, udah punya anak juga, udah kerja di mana. Jadi inilah worth it-nya fast track juga, atau S2 lah ya, atau dimanapun, pokoknya S2 tuh bener-bener pemikiran tuh terbuka banget dengan berbagai pengalaman teman-teman kita tuh, jadi kayak, oh ya gila, ini tuh ada loh pemikiran selain TL ITB gitu ya. Dan yang ketiga, gaya mengerjakan tugas atau belajar. Di S2 aku merasanya lebih banyak tugas kelompok, tugas mikir yang didiskusikan dengan teman-teman yang beda-beda itu, sehingga perspektifnya jadi luas banget, dan menurut aku jadi greater output aja dari waktu S1. Lebih luas aja gitu pemikirannya, nggak sekedar teknik lingkungan yang AutoCAD atau alternatif desain, itu jauh lebih besar daripada itu ternyata. Yang keempat adalah kebiasaan baca jurnal.
betul ya, S2 akan banyak banget menurut aku ya, akan sangat terbiasa baca jurnal dan atau referensi-referensi buku lainnya, menurut aku sangat meningkat lah kemampuan aku di situ. Kemampuan baca literasi itu menurut aku meningkat di situ. Lalu yang kelima, menurut aku meskipun tesis aku jauh lebih tipis daripada tugas akhir, ya tingkat kesusahannya lumayan lah ya, lebih besar daripada tugas akhir. Dan yang kelima adalah keilmuan yang khusus dan asik ya menurut aku. Dan jadi S1 kan sangat terbatas banget ya menurut aku. Dan S2 tuh kita benar-benar belajar banyak hal yang emang aku suka, dan itu pentingnya kalian memilih subjurusan yang tepat. Next. Nah, ngomong-ngomong soal subjurusan atau peminatan ya, di TLITB sekarang ya, kalau sekarang itu ada 3, ada TML, ada PPP, ada KKL. Yang pertama, TML itu Teknologi Manajemen Lingkungan, ini aku ambil. Jadi kita belajar soal pengembangan sistem yang berhubungan dengan teknologi manajemen lingkungan. Jadi kita benar-benar melihat nih dalam daur hidup hutan gitu ada apa aja dari awal sampai akhir. Yang tinggal di situ komponen-komponen aja, bagaimana daur hidup ini, hidrologi bagaimana sebuah kaitan fenomena lingkungan itu berkaitan dengan fenomena yang lain. Dan itu kita belajar di pemodelan konservasi sistem lingkungan. Gitu. Yang kedua adalah PPP, proses dan pengendalian pencemaran. Ini aku kurang tahu ya yang 2 lainnya, tapi aku baca di silabus itu lebih ke pengendalian dan pencemaran sumber daya air, padatan udara. Mereka lebih banyak soal proses, nge-lab gitu ya, meneliti bagaimana fenomena ini terjadi dalam sebuah proses ilmiah gitu. Mata kuliah utamanya ada laboratorium TL, rekayasa proses. Ini kalau 2015 siapa yang PPP itu ada Adina sama Saras namanya. Dan yang ketiga ada KKL, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan. Jadi kalau ini tuh lebih ke analisis, evaluasi kondisi kesehatan dan keselamatan lingkungan, lebih ke K3 kayaknya ya, ASN segala macam. Aku sempat mendengar dari Sando 2015, mereka belajar juga ilmu-ilmu kesehatan atau penyakit-penyakit akibat kecelakaan kerja gitu, yang ada dalam kuliah hygiene industri, analisa resiko, dan toksikologi. Ini daftarnya kapan? Ini tuh daftarnya begitu kalian lulus S1 dan daftar ulang S2. Jadi memang cukup cepat timeline-nya, udah harus diputuskan saat beres S1. Begitu kalian beres TA langsung mutusin ini. Jadi emang baiknya kalau yang udah tertarik nih untuk S2 di ITB, udah mulai melihat-lihat nih, kayaknya gue sukanya yang kayak gini-gini deh. Karena itu udah harus diputuskan saat daftar ulang. Next. Nah, ya konsekuensi ikut fast track ya menurut aku adalah kayak harus work harder menurut aku. Apalagi buat aku ya yang tadi opportunity-nya tuh aku pengen maunya banyak, ya konsekuensinya harus ya bekerja lebih keras. Dan tahap yang paling sulit menurut aku ketika tahun pertama S2 yang bersamaan dengan tahun terakhir S1. Ya gimana ya, waktu itu jumlah ujian dan tugas lebih banyak, pasti ya berbagai jadwal kuliah juga. Waktu itu tugas akhirnya juga bersamaan dengan kuliah, tugas kuliahnya juga berarti double kan ya. Dan mingle pertemanan itu sendiri sih, kalian kan berarti nggak bisa ngomongin S2 sama teman-teman kalian yang nggak S2 juga gitu kan. Kalian harus beda pertemanan yang sama-sama membahas soal yang sama. Jadi waktu itu sih aku alhamdulillahnya ada teman dekat aku waktu S1 juga sama-sama ikut S2. Jadi alhamdulillah aku sangat terbantu di situ. Nah, ketika tahun pertama selesai, menurut aku jauh lebih mudah. Menurut aku, karena ya udah tinggal 1 aja kan, tinggal 1 nggak double asalnya, tinggal 1 S2 aja. Tapi emang banyak tantangannya. Waktu itu aku daftar S2 bareng sama 2015 itu asalnya 15 orang. Tapi emang 7 orang itu mengundurkan diri di tahun pertama. Karena banyak kendalanya ya berganti pikiran, mengajar mimpi lain, atau banyak yang nggak beres tugas akhirnya di waktunya. Oh ya, tugas akhirnya itu kalau mau yang fast track itu tuh harus udah beres di bulan Juli. Nggak tahu kalau kalian 2016 karena corona ini, tapi waktu aku tugas akhirnya tuh harus beres di bulan Juli di tahun keempat kalian. Itu sih. Tapi menurut aku, jika yang emang berganti pikiran di tahun kedua, alangkah baiknya sebenarnya jika mengambil keputusannya lebih cepat sebenarnya. Karena kayak apa ya? Karena tahap terberatnya tuh udah lewat gitu di tahun pertama menurut aku, dan tahun kedua tuh tinggal kayak ya udah kayak kuliah biasa aja. Jadi yang paling penting adalah tadi know yourself, kenapa kalian mau ngambil fast track dan kenapa enggak. Dan kalau kalian nggak mau ya udah mendingan nggak usah dari awal kalau buat aku ya. Dan kalau yang udah mau
ya mendingan tetap aja karena you have made decision. Nah, kayak it's time you make decision by yourself gitu. Next. Nih yang terakhir kali ya mungkin. Enggak, ada satu lagi tahap lagi. Nah, sesuai nggak sih dengan ekspektasi awal, dengan berbagai konsekuensi tadi? Balik lagi, itu ya lebih worth it dari yang diperkirakan. Tiba-tiba aja udah dapat gelar magister, kayak udah 1 tahun aja, nggak bakal kerasa sih menurut aku. Asal siap konsekuensinya. Kalau kalian maunya banyak, mau magister iya, mau bisa ikut pengalamannya banyak iya, ya kalian harus siap dengan konsekuensinya dengan kerja lebih keras. Aku ingat waktu itu, ya karena aku juga maunya kerja sambil kuliah ya, selama kurang lebih 6 bulan ya, aku nggak ada weekend gitu. Weekdays kuliah, weekdays paginya kerja, malamnya kuliah, atau sambil double weekend ngerjain tesis. Ya itulah konsekuensinya karena aku mengambil keputusan itu. Next. Nih yang terakhir ya, 3 tips. Next. Menurut aku, yang pertama adalah ada teman hidup pas fast track, maksudnya ada teman dekat ya, teman dekat yang emang kalian bisa ngobrol S1 juga, ngobrol S2 juga, karena ya gimana ya, kalau kalian ujian kan S1 juga belajar bareng temen ya, sama S2 juga nggak ada bedanya. Jadi penting lah punya pertemanan yang mendukung dan suportif supaya kalian nggak nyerah, atau ya nilainya biar tetap bagus lah gitu istilahnya, karena saling menguatkan. Dan yang kedua adalah pinter-pinter cari referensi dan cari jadwal kuliah, karena akan padat di tahun pertama. Iya bener, nggak semua kuliah yang kalian pengen ambil di tahun pertama itu bisa, karena kan harus nyesuaiin sama jadwal S1 juga kan, jadi harus pinter-pinter juga. Nah, yang ketiga, sama nyambung sama yang satu, pinter-pinter mingle untuk pertemanan dan mahasiswa S2 lainnya. Jangan membatasi diri sama teman-teman S1, meskipun udah punya teman dekat ya S1, kalian harus mingle juga sama teman-teman S2 lainnya, karena di situlah menurut aku poin S2 tuh sangat bagusnya di situ. Tadi ya, broader perspektif, mencari teman-teman baru yang pengalaman udah lebih luas, yang udah punya teman kerja, itulah salah satu keunggulan S2 yang kalau di skip ya sayang aja menurut aku ya. Dan yang keempat, nah kalau berminat sebenarnya bisa kok convert SKS summer camp. Ini yang menarik. Kalian kan kalau S2 fast track kan akan menambah SKS-nya. Kalau buat aku waktu itu cari-cari gimana caranya biar SKS itu agak ngurang-ngurang gitu, biar nggak terlalu ngebebanin pas kuliah. Jadi waktu itu aku sempat ikut summer camp dari SPPK, cuman 1 bulan, lalu bikin esai, udah selesai 2 SKS dan tanpa ujian. Yang lumayan kan? Jadi waktu tahun pertama itu, yang harusnya aku ujian double-double tuh, ya S2 iya, ya ujian S1 iya, karena udah beres summer camp-nya, ya udah nggak ada ujian lagi, tapi aku tetap dapat SKS-nya. Jadi coba cari-cari peluang-peluang itu menurut aku. Tapi yang paling penting ini ya, coba camkan di kalian sendiri, kalian harus tahu diri kalian sendiri, cari tahu kebutuhan kalian sendiri, dan jalan hidup orang beda-beda, dan jangan nyamain-nyamain apalagi ngikutin tanpa pertimbangan. Bisa saja teman dekat kalian ya emang maunya nggak mau fast track, kalian mau fast track, ya teguhin pendirian kalian juga, dan ya nggak masalah kalau teman-teman kalian kayak gitu. Atau sebaliknya, kalau kalian nggak mau fast track ya teman kalian fast track, ya jangan ikut-ikutin juga tanpa pertimbangan, terus 3 bulan udah aja nyerah. Ya sayang aja sih menurut aku. Keputusan ini tuh ya cuman salah satu keputusan di hidup kalian. Jadi kalau tips dari aku juga, do your own research. Ngikutin diri sendiri atau ngikutin kata hati bukan berarti kalian nggak cari tahu informasi. Kan juga harus cari tahu informasi ke orang-orang, ke alumni, ke orang yang nggak ngambil fast track, kenapa nggak ngambil fast track, atau orang yang udah ngambil fast track, kenapa ngambil fast track. Dan ujung-ujungnya karena kalian harus tahu your own reason sendiri, karena itulah yang akan nge-keep kalian ketika udah jalan. Ya kalau udah jalan ya pasti ada hardship-nya nggak sih, nggak mungkin nggak ada. Dan ketika kalian nggak punya pegangan atau cuma satu pegangannya, ya pasti akan goyah. Jadi find your principle, lebih dari 1, lebih dari 2, sehingga kalian bisa teguh dari hardship itu dengan apa ya, ada kokohnya tuh banyak gitu, gitulah ya. Dan terakhir ketika kalian udah ngambil keputusan ya work on the consequences-nya, ya jangan ketika udah ngambil terus ngeluh kenapa gue ngambil, ya kalian melewati aja ya, melewati kesempatannya. Ketika udah ngambil terus ngeluh juga, ya jangan gitu, kalian udah ngambil keputusan yang kalian ambil sendiri juga gitu.
dan jangan maksain diri. Ya misalnya butuh kerja dulu ya jangan maksain fast track. Tadi balik lagi know yourself. Itu next. Nah, ini tips dari aku, make your own decision, be confident, karena kalian tuh udah mahasiswa juga, udah yang mau ngambil keputusan juga, udah hampir tingkat akhir juga, kalian udah cukup tua lah untuk bisa bikin keputusan kalian sendiri, riset kalian sendiri, dan teguhkan pendirian kalian sendiri. Itu kayaknya udah deh. Ya, sekian dari aku. Mungkin nanti kalau ada yang masih mau diskusi, bisa di sesi tanya-jawab. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Wah, keren banget, Kak. Makasih juga udah maparin tadi. Pemaparannya keren banget. Tips-tipsnya juga berguna banget. Ya, semuanya berguna banget lah, Kakak. Emang keren banget. Selanjutnya boleh deh buat Kak Windy. Waktu dan tempatnya dipersilahkan, Kak Windy. Iya, sebenarnya mau ini dulu kredit buat Alma. Keren banget ya, detail. Kayaknya saya udah nggak usah presentasi deh. Langsung tanya jawab aja. Beneran, jadi nah ini kayak banyak poin yang ya makanya udah feeling nih, udah nih kayak Alma duluan, udah lengkap kayaknya Mas sebenarnya. Cuman mungkin saya bisa ngasih perspektif dari ini aja kali ya, dari apa namanya, dari ya itulah dari saya yang lebih tua gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya disclaimer-nya, ini bukan berarti saya lebih baik daripada kalian ya. Sebenarnya hari ini menyampaikan ini, cuman saya lahir duluan aja, jadi saya ngalamin duluan. Kayak belum tentu waktu saya waktu saya seusia Alma mungkin nggak sematang Alma gitu, jadi lebih slow gitu. Tapi keren banget Alma. Oke, terus ya, ini ya ternyata tadi saya tuh tadi malam bikin slide pakai laptop suami, terus ternyata ini saya share screen sendiri ya. Ternyata di saya fontnya berubah semua, jadi saya pakai PDF ya. Nah, sorry sebentar. Oh iya. Ini udah belum keluar ya? Sorry bentar, sorry ya. Kita mulai ya. Jadi ini kalau dari saya nih judulnya fast track to or not to gitu. Jadi gimana ya, fast track ini cocok nggak ya buat saya kayak gitu. Ya sebelumnya perkenalkan, tadi udah dikenalin ya, saya Windy, lulus angkatan 2007, ininya S1-nya, S2-nya angkatan 2011. Kemudian convenience ya, harus di scroll. Nah, jadi nih tadi mengkoreksi juga apa namanya, statistiknya jurusan. Sebenarnya tuh fast track angkatan saya tuh paling banyak. Ada berapa? Ada 16 orang. Banyak banget nggak? Ya, Share screen-nya belum muncul, Kak. Oh, belum muncul. Belum, ya, Kak. Masih hitam doang. Bentar ya, aku ulangi ya. Sorry. Bentar, sorry ya. Maaf, ini gangguan teknis. Sebentar, sorry. Udah keluar belum sekarang? Udah, Kak. Oh, udah ya. Ya, sorry deh, diulangin lagi ya. Ya, jadi hari ini bahasnya tentang fast track to or not to. Nanti kalau misalnya waktu udah habis dikasih tahu aja ya. Oke. Jadi yang ngoreksi tadi data statistiknya tadi jurusan tadi. Jadi sebenarnya angkatan saya angkatan 2007 itu kayaknya fast track-nya paling banyak deh. Soalnya itu ada 16 orang sebenarnya. Banyak banget nggak tuh? Banyak banget kan? Coba sekarang ya, tolong nih dijawab. Kuis nggak berhadiah aja. Dari muka-muka ini, siapa yang kalian kenal? Teng-teng. Ada yang kenal seseorang nggak? Aku sendiri nggak kenal, Kak. Coba ada nggak yang kenal salah satu wajah di sini? Kayak harusnya ada deh. Bisa ini nggak? Siapa?
menyerah, ya udah deh aku kasih tahu aja. Ini ada Marcel di sini. Kenal nggak? Oh iya, benar. Iya ya. Ada Marcel di sini ya. Jadi di sini ada 16 orang. Terus semuanya perempuan. Gila kan? Semuanya perempuan, 16 orang. Terus kita wisuda bareng-bareng. Bulan Oktober sama kayak Alma. Jadi setahun 3 bulan ya. Bulan Oktober 2012. Gitu. Which is sudah berapa 9 tahun yang lalu ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya buat hari ini tuh saya mungkin bukan opini saya sendiri ya. Jadi saya sempat ya nanya beberapa pertanyaan ke teman-teman saya ada di sini. Ada 8 orang yang saya sempat hubungi. Dan jadi ini mungkin saya sarikan aja gitu apa yang saya sampaikan hari ini. Nanti kalau ada yang mau raw-nya pertanyaan yang saya kirim tuh bisa minta ke Raisa. Udah saya kirim cuman belum dirapihin. Sorry banget, nanti bisa tolong mungkin teman-teman HMTL bisa ngerapihin gitu. Nah, terus mungkin penasaran nih, yang produk-produk fast track tuh sekarang pada kemana aja gitu ya. Jadi dari si teman saya yang ada di foto itu cuma 15 yang di foto. Itu 3 orang jadi PNS, 2 orang kerja di BUMN, 1 orang kerja di startup di luar negeri, 3 orang jadi akademisi, 2 orang jadi konsultan lingkungan, 1 orang kerja di bank, 1 orang kerja di bidang energi private sector, terus 2 orang kerja di NGO gitu. Jadi dari yang tadi si cewek-cewek kece itu. Nah, terus kalau outline-nya mungkin nanti saya banyak yang di-cut aja ya karena tadi udah disampaikan juga sama Alma. Jadi kalau hari ini dari saya sendiri mungkin mau nyampein tentang mungkin nggak terlalu teknis kali ya, tapi lebih ke apa ya, saran-saran aja gitu. Jadi fast track sebelum gitu, is it for you gitu, terus during the fast track gitu, how to survive, dan after fast track gimana ya, opportunity after graduation-nya gimana gitu. Keren banget TL sambil baca chat. Iya dong TL gitu. Canda. Oh ya tadi lupa bilang balik lagi deh. Jadi sebenarnya angkatan saya itu namanya Safaktra 2007 tuh, tapi gara-gara banyak yang fast track kita menamakan diri kita sendiri Safast Track gitu. Pas banget kan? Itu nggak penting ya. Oke, terus sebenarnya sama nih. Jadi hal pertama yang saya mau sampaikan tuh sama banget sama apa yang tadi Alma sampaikan. Jadi before you start, you have to know why you want to do this gitu. And then you have to write it down because you gonna need it later gitu buat evaluasi gitu. Mungkin kalau kalian mengalami hambatan, tantangan tuh balik lagi gitu ke tujuannya gitu. Why am I doing this gitu. Sama persis tadi ya detail udah disampaikan sama Alma, udah bagus banget tuh, bisa dicontoh mungkin breakdown si question-nya yang harus kalian jawab tuh bisa banget dicontoh ke yang tadi udah disampaikan sama Alma, udah bagus banget, udah lengkap banget. Jadi pertama kalian harus punya strong why gitu. Kenapa? Nah ini juga udah disampaikan sama Alma, jadi sekilas aja ya. Jadi is it for you gitu. Jadi bener nggak nih sebenarnya fast track tuh kayak gitu untuk saya gitu. Terus ya itu nomor 1 sebenarnya sih ini sama ya, bener kata Alma tadi gitu, bukan general buat yang mau ikutan fast track doang, tapi karena kalian sudah mau selesai nih satu milestone hidup kalian mau lompat ke milestone yang lain, ya kalian harus mempersiapkan diri kan. Jadi nomor 1 tuh discover your potential gitu, know yourself kalau kata Alma tadi gitu. Kata itu you do not become good by trying to be good, but by finding the goodness that is already within you gitu. Kalau bahasa Islamnya mah apa ya, si fitrah dirinya tuh seperti apa gitu, dikenali lagi gitu. Jadi kan kita semua kan apa ya, nggak semua orang punya tujuan yang sama ya, mungkin goals kita berbeda-beda, dan itu kan tergantung dari potensi diri kita juga gitu. Misalnya oh saya sukanya gini, saya sukanya gitu. Oh saya kelebihannya di sini, kelebihan di situ. Nah itu juga kan yang menentukan kesuksesan kita di masa depan juga kan. Jadi ya ketika kalian sudah di berarti tingkat 3 ya mulai gitu, discover your potential, benar-benar kenali diri. Nah setelah itu kalian bisa merumuskan what is your big goal sebenarnya gitu. Sebenarnya teman-teman itu mau jadi apa, mau pergi kemana gitu sebenarnya. Dan satu hal sih mungkin kalau saya ngerasanya dulu waktu saya seumuran kalian ya, yang mungkin saya juga kurang explore sebenarnya tentang apa ya, ada opsi apa aja sih di luar sana gitu. Sebenarnya itu banyak banget, cuman yang saya tahu sih angkatan kalian ini kan udah beda ya sama angkatan saya sekarang. Informasi buat kalian tuh aksesnya lebih mudah gitu. Coba dimanfaatkan benar-benar buat tahu every single possibilities gitu. Jadi kayak
apa gitu, kamu mau jadi apa nih, saya mau jadi apa, oh saya ini orangnya kayak gini, oke saya cocoknya jadi profesional deh misalnya. Terus profesional juga tuh kalian tuh punya cabang-cabang sendiri, bisa milih lagi lebih detail gitu. Mau jadi konsultan misalnya, bakal mungkin ada yang baru nonton videonya Raditya Dika yang bahas apa Big Four gitu, ada yang perusahaan kayak McKinsey misalnya atau PwC kayak gitu. Apa itu tuh kayak kerjanya kayak gimana sih? Apa sih itu gitu? Coba cari tahu gitu. Siapa tahu kalian cocok di situ. Gitu. Terus misalnya NGO gitu, teman-teman saya juga ada yang kerja di NGO internasional gitu. Oh, seperti apa sih kerja di NGO internasional itu, perlu skill-skill seperti apa sih gitu, peluangnya seperti apa, coba dieksplor. Misalnya kalian mau kerja jadi di pemerintahan gitu, ada juga yang tadi teman-teman saya jadi PNS, itu gimana sih gitu, saya tuh gimana gitu sebenarnya, dan lain-lain gitu. Atau bisa juga itu kalau profesional, bisa juga kalau kayak saya, misalnya saya mau jadi akademisi gitu ya, mau jadi akademisi, mau jadi peneliti. Ada juga teman-teman saya yang tadi Alma cerita ya di ketika kita ada di tahun terakhir ketika ngambil S1 S2 itu emang banyak teman-teman yang berhenti gitu. Tapi karena mereka akhirnya menemukan gitu what is their big goal gitu. Ada teman saya yang dia lulusan TL, iya ya, banyak yang angkatan 2007 ya, mungkin saya cerita beberapa. Kalian tahu Sobat HP nggak? Ada yang pernah tahu nggak Sobat HP? Coba ada yang mau jawab? Boleh lah, open mic, ada yang tahu ini nggak Sobat HP? Ada yang pernah tahu nggak channel YouTube-nya? Tahu Kak. Tahu kan? Nah, itu tuh anak tahun 2007 dia tuh gitu. Ternyata passion-nya dia tuh emang kayak gitu dari dulu, dari kuliah kan. And good for him gitu that he listen to apa ya panggilan dirinya tuh dijawab sama dia dan dia sukses gitu. Terus ada juga ada teman angkatan saya udah jadi VP. Kebayang nggak kalian VP itu kayak jabatan yang tinggi banget di suatu perusahaan. VP-nya Inalum tuh anak tahun 2007 Doli gitu. Ternyata dia passionnya tuh ngambil sertifikasi yang kayak CFA yang financial gitu, dan dia dulu mau ikutan fast track tapi dia berhenti, tapi dia sukses banget sekarang udah jadi VP gitu di umurnya yang ya early 30s gitu. Jadi ya nggak masalah, jadi ya kenali dulu itu gitu. Atau pilihan terakhir mungkin you have no idea, that's also okay. If you still need some time to discover about yourself, that's okay. Fast track can be one of the option gitu. Jadi ketika itu ya mungkin kamu bisa merenung atau mencari informasi lagi buat benar menentukan milestone berikutnya kayak gitu. Ya mungkin kalau dari anak SMA zaman sekarang mah ya gap year dulu mungkin ya fast track bisa jadi salah satu opsi juga gitu. Terus jangan lupa juga buat discover ini juga apa sih opportunities lain, misalnya kayak tadi Alma bilang ya misalnya sekolah di luar gitu, atau kerja di luar negeri gitu. Kalau menurut ya saya pribadi ngerasa bahwa penting juga gitu pengalaman untuk tinggal di luar negeri buat melihat perspektif yang berbeda, bukan cuma dari segi kayak karir atau apa ya, tapi buat nilai-nilai hidup juga gitu. Jadi belajar menjadi minoritas, terus menghargai culture, terus benar-benar jadi kayak menjadi menemukan jati diri kamu gitu. Kamu yang yang ada di kamu sendiri, maksudnya kamu berbeda sendiri gitu. Gimana kamu tuh sebenarnya prinsip kamu tuh sekuat apa sih yang kayak gitu. Ya itu banyaklah hal-hal yang saya rasa sangat bermanfaat dengan tinggal di luar negeri gitu. Itu bisa jadi opsi juga buat kalian pikirkan lagi. Dan banyak juga teman-teman yang berhenti fast track karena akhirnya emang berangkat sekolah ke luar negeri gitu S2-nya. Begitu. Ya, kemudian ya tadi udah dibahas juga ya sama Alma ya, mungkin sedikit aja gitu mungkin yang belum. Kenapa fast track gitu ya? Memang time saving itu ini banget ya. Oke, itu scholarship opportunity sama ya, angkatan saya juga gratis semua, kuliahnya dapat. Kalau kita dapat beasiswa dari Dikti, dari beasiswa unggulan. Meskipun banyak tanggung jawabnya ya, maksudnya apa ya? Ya banyak diminta untuk melakukan banyak hal, tapi ya it's okay lah, kita dibayarin gitu kuliah gitu. Terus yang ketiga itu transitionnya tuh smooth gitu. Jadi apa ya? Yang kayak Alma bilang tadi, nggak usah adaptasi lagi tentang sekolah, tentang dosen-dosennya, suasana belajar kan. Kalau kalian S2 di luar negeri atau orang-orang yang bahkan yang berhenti dulu terus balik lagi ke dunia akademi belajar lagi tuh beda gitu. Karena ketika misalnya kalian udah kerja terus kalian balik ke dunia kerja tuh banyak sudut pandang yang harus kalian ganti lagi gitu, jadi sudut pandang student lagi kayak gitu. Terus mungkin ini ya satu hal penting sih, ini emak-emak banget sih sebenarnya. Jadi kalau saya ngerasanya waktu saya kayak Alma tadi ya bisa sambil kerja, bisa sambil ini karena kalian belum ada tanggung jawab lain intinya. Jadi bisa fokus gitu di transisi ini. Kalau saya gitu waktu saya PhD, saya bukan fast track, saya dead track. Saya lulus lebih lama dari waktu yang ini karena saya
punya ya akhirnya saya hamil 2 kali selama PhD, terus punya suami saya juga lagi PhD juga gitu ya. Jadi beda banget rasanya waktu saya fast track tuh, wah bisa lah nih digeder gitu mau tiap hari kerja. Nah itu juga menurut saya suatu hal yang harus kalian pertimbangkan gitu. Kalau memang merasa pengen sekolah lagi ya, menurut kalian ini penting gitu. Terus juga mungkin kalau kalian kerja dulu, buat saya ngobrol sama beberapa teman ya yang tadi saya sebutin, buat beberapa teman tuh ada yang ngerasa bahwa kayak udah susah kesempatannya gitu, udah wah saya kalau mau berhenti kerja sekolah lagi, balik lagi kantor wah rudet urusannya gitu, terlalu banyak administratif yang harus ini, dan udah berkeluarga juga gitu, jadi hal yang beda lagi gitu. Meskipun ada juga teman yang sebenarnya dia agak bukan menyesal ya, kayak bisa sebenarnya tuh kalau gua nggak fast track gitu dari kantor tuh banyak banget kesempatan ternyata buat S2 di luar negeri, tapi itu hanya untuk orang-orang yang memang belum S2 gitu. Jadi dia kayak gitu ya. Jadi ya itu sih harus dieksplor aja semua kemungkinan, semua option, jadi kalian tidak menyesal gitu. Jadi ditambah pengetahuan kalian ditambah lagi aja. Terus yang keempat nih, ini penting banget sebenarnya. Itu proses administrasi itu sangat mudah gitu. Kalau kalian mau daftar sekolah, kalian tuh harus tes TPA, harus tes TOEFL, harus daftar paperwork gitu, fotokopi ijazah gini gitu, nggak ada gitu. Maksudnya ya ada sih, cuman nggak ribet gitu. Maksudnya cuman kayaknya TOEFL gitu nggak diminta sih dulu kalau saya, dan nggak harus TPA juga. Jadi kayak itu mudah sekali gitu. Sementara kalau kayak saya mungkin bedanya gitu ya, mungkin pas mau apply S3 tuh wah tuh panjang gitu, harus nyari beasiswa sendiri, ini sendiri, itu salah satu keuntungan buat fast track itu gitu. Terus ya tadi udah dibahas ya, jadi ketika kalian menjalankan tuh it's doable gitu, ini sangat mungkin buat dilakukan gitu si fast track ini tuh. Jadi kalau menurut saya asal kalian secara administrasi memenuhi kayak IPK apa segala, ya kalian berarti sudah mampu gitu sebenarnya, cuman mau apa enggak gitu. Dan mungkin yang saya highlight di sini tuh yang benar kata Alma ya, jadi kita punya di waktu yang singkat harus memenuhi banyak kewajiban dan tuntutan yang sangat tinggi gitu. You'll be very busy. Jadi pertama tuh ya, dulu waktu saya ingat sih pas tingkat yang akhir itu harus ngambil full ya, kalau nggak salah kan satu semester maksimal 24 SKS ya. Nah itu harus ngambil 24 SKS tuh, wah itu kayak maraton banget rasanya gitu. Pernah satu hari ujian tuh benar nggak ada jeda, jadi habis ujian kan karena S1 dan S2 bareng ya, habis ujian keluar ruangan, ujian, sholat dulu nih bentar, balik lagi ujian tuh sampai seharian kayak gitu, itu capek banget. Terus tugas juga gitu, tugas tuh tuntutannya tinggi gitu. Maksudnya saya tadi Alma udah cerita ya, kalau tugas S2 beda gitu, harus banyak diskusi kelompok segala macam, itu time consuming juga gitu. Terus harus research gitu, TA dan tesis kan juga perlu waktu khusus ya buat kita, bukan cuma sekedar kuliah gitu. Ada yang harus dipikir, ada yang harus dilakukan di laboratorium dan segala macam. Terus karena memang ada tuntutan dari beasiswa, harus jadi lab assistant. Terus ya kalian juga harus mengatur waktu kalau kalian mau ikutan summer school, ikutan training, ikutan project, itu atau yang lain-lain, misalnya conference. Terus biasanya mungkin dari jurusan minta tolong misalnya organizing event, misalnya mau ada international conference atau apa kayak gitu, kalian juga terlibat. Wah itu pokoknya sibuk, tapi itu menyenangkan sih kalau buat saya, itu sibuk yang menyenangkan gitu. Rasanya wah produktif banget lah gitu, kayak wah gitu. Cuman ya jadinya mungkin ya pasti ada hal yang dikorbankan gitu buat itu semua gitu. Terus how to survive gitu ya. Kita juga udah dibahas sih sama Maya. Yang pertama itu, jadi kalian harus benar-benar belajar tentang time management kalau menurut saya. Jadi time management dan juga priority at the time gitu. Maksudnya saat itu kalian apa yang menjadi prioritas kalian, terus gimana mengatur itu semua waktunya biar kalian nggak overwhelmed juga gitu. Nah terus yang kedua yang penting sekali juga ketika kalian memang sudah mau memutuskan buat studi lanjut, itu topik riset. Nah tapi ini juga menurut saya berkaitan sama si goal besar kalian tadi. Jadi kalian nih jangka panjangnya apa gitu, S2 ini apakah memang setelah S2 mau bekerja atau kalian setelah S2 mau menempuh studi. Nah ini berkaitan juga dengan si research topik yang kalian pilih gitu. Yang pertama research topik harus yang memang kalian suka ya, yang kalian sukai apa seperti apa. Yang kedua pilih juga topik-topik riset yang menunjang karir ke depannya. Kalau misalnya memang kalian mau untuk jadi profesional, mungkin kalian tidak perlu mengerjakan riset yang terlalu terlalu detail gitu. Mungkin ada nilai-nilai keteknisan yang bisa bermanfaat ketika kalian interview kerja kayak gitu. Tapi kalau kalian mau jadi melanjutkan studi lanjut, ya kalian harus benar-benar nih di sini berarti
apa ya pilihlah topik riset yang memang bisa ya apa ya punya value ketika kalian nanti mau apply buat jenjang pendidikan yang berikutnya juga seperti itu. Dan kalau saran dari saya, kalau memang kalian udah oke nih saya mau fast track gitu dengan semuanya, ya segera juga temui calon pembimbing gitu ya, calon supervisor kalian. Terus coba kalian ngobrol, bilang, Ibu, Bapak, saya mau fast track gitu. Apakah kira-kira saya bisa melakukan riset yang bisa berkelanjutan gitu antara S1 dan S2 yang ini. Jadi kalian nggak perlu kayak kalau kalian dari S1 karena waktunya sangat singkat ya. Kalau kalian benar-benar banting topik tuh jadi berat kan, kalian harus belajar lagi, harus menyiapkan studi literatur lagi. Tapi kalau itu sebuah keberlanjutan itu akan menjadi menyenangkan gitu. Gitu. Terus financial support juga kalian harus siapin gitu ya. Tadi saya setuju sih itu ada yang saya mau point out juga. Jadi jangan memaksakan diri gitu. Kalau memang mungkin secara scholarship iya gitu. Cuman ya enaknya karena kalian sangat sibuk, enaknya memang kalian juga nyaman secara finansial. Cuman kalaupun enggak, tapi kalian punya niat yang sangat kuat ya go for it lah gitu. Terus support systems gitu, coba bicara. Tadi kan Mama bilangnya kredit terima kasih untuk orang tuanya dan segala macam, karena itu memang ngaruh. Kalau menurut saya juga dukungan dari keluarga dan teman buat menjalani ini semua juga sangat penting gitu buat support kalian selama ini. Dan ini dua ini sih yang mungkin how to survive kalau saya ya. Karena saya teman seangkatannya banyak banget, jadi ya don't walk alone gitu. Kalau bisa sih ya semoga kalian beruntung punya teman yang sama-sama menjalani hal yang sama gitu. Meskipun misalnya risetnya beda atau seperti apa, tapi setidaknya tidak dijalani sendirian gitu. Ada bareng-barengnya lah gitu, bisa ngobrol, bisa sharing tentang tugas atau apapun itu gitu. Dan juga ini sih yang terakhir penting ya, sebenarnya dua yang saya highlight ini bukan cuma sekedar buat ini ya, bukan cuma sekedar saat fast track, tapi kan seperjalanan hidup tuh menurut saya ini penting. Yang pertama kalian saling support lah sama teman kalian gitu. Jadi kayak sekarang aja S1 tugas gitu. Kalau dulu saya ngerasanya ya maksudnya S1, S2, S3 saya bandingin S1 dan S2 itu ya capek, berat, tapi menyenangkan karena saya punya teman bareng-bareng, terus bisa bareng-bareng sama orang. Kalau S3 kan sendirian, jadi lebih berat gitu rasanya. Jadi kalau misalnya emang kelihatan ada teman kalian yang perlu bantuan, jangan ragu-ragu buat nanya apa yang bisa saya bantu, kayak gitu, dan segala macam. Jadi jangan maju sendirian lah intinya. Itu bakal membuat semuanya jadi lebih enak buat dilaluin gitu. Suksesnya bareng-bareng kayak gitu. Terus, maaf ya. Oke, jadi ya itu ya. Jadi meskipun tuh tadi si proses si fast track ini capek gitu ya, menantang gitu ya, terus wah gitu berat kayaknya bebannya nih, tapi kita juga sepadan gitu dengan apa yang akan didapatkan. Menurut saya hal penting yang harus kalian ingat-ingat gitu ya dan manfaatkan itu nomor satu networking tadi yang Alma juga bilang ya. Jadi kalau ketika kita kuliah S1 dan S2 itu berbeda karena ketika S2 itu teman-teman kuliah kalian itu bakal dari berbagai ini ya, dari berbagai jenjang, berbagai, ada yang mungkin udah berkarir jadi bos di mana lah gitu, atau ada yang dosen di mana apa. Nah itu tuh penting sebenarnya networking itu. Terus kalian juga belajar buat bekerja dengan orang yang tidak seusia dengan kalian kayak gitu. Networkingnya penting. Dan jadi dari banyak teman saya yang saya tanya tadi, mereka mengatakan bahwa memang networking ketika S2 itu sangat bermanfaat ketika sekarang menjalani peran sebagai profesional gitu. Terus yang kedua, banyak opportunity banget gitu selama kalian S2 gitu. Kayak tadi Alma cerita ya, ada summer school, bisa ikutan conference. Terus kalau saya, jadi si riset tesis S2 saya itu saya publikasi gitu karena kerja sama internasional, bisa publikasi dua international jurnal internasional gitu. Itu buat saya sesuatu yang valuable gitu buat saya gitu. Dan itu sampai sekarang pun itu support banget buat karir saya gitu. Terus ya itu, jadi secara nggak langsung juga si kondisi itu memaksa kalian buat mendapatkan banyak nilai gitu, work ethic value. Kalian mau nggak mau jadi terlatih time management kalian, terus ya ketahanan kalian, flexibility kalian, persistensi, which is itu nilai-nilai yang sangat penting kalau kalian baca di World Bank kan ini yang nerbitin kayak future career itu, kalian juga mungkin bisa baca gitu, future job 2025, terus value apa yang penting kalau kita mau sukses di 2025, tuh nilai-nilai ini yang penting gitu. Jadi memang selain akademis, kalian harus punya nilai-nilai beberapa nilai itu yang kalian bisa dapat itu ketika kalian berproses di fast track menurut saya.
gitu. Ya, terus ya intinya ya kalau memang kalian sudah memutuskan, jadi you have brain in your head, you have feet on your shoes, you can steer yourself in any direction you choose gitu. Jadi ya kamu yang memilih sendiri ya, you are your own, and then you know what you know, and you are the guy who will decide where to go gitu. Jadi ya benar-benar dipikirkan matang-matang, semua probabilitas, siap. Tadi kata Alma juga siap ambil semua konsekuensi, and then ya udah decide where to go gitu. Begitu. Terus oh ya, terus ini mungkin beberapa tips ya after graduation gitu. Kalau menurut saya yang pertama tuh harus manage ekspektasi juga gitu, karena sebenarnya memang kita sudah lulus S2, tapi sebenarnya misalnya kalian terjun ke dunia profesional ya mungkin si S2 itu tidak akan langsung dihargai gitu, misalnya karena itu sepadan dengan pengalaman kerja gitu dari teman-teman kalian yang misalnya langsung kerja. Itu misalnya udah beres udah manajemen training, kalian tahu ya biasanya kalau ada kerja yang MT gitu 1 tahun tuh mereka juga udah beres itu gitu, dan selama MT itu mereka juga belajar, mereka juga dapat sesuatu gitu. Jadi manage your expectation. Kita punya added value, tapi mungkin si added value-nya itu tidak langsung bisa terasa gitu. Terus it's okay to find a job with your bachelor degree. Jadi kalau misalnya emang lamarannya S1 ya nggak masalah sebenarnya gitu. Masuk aja karena gitu everything need a process. Jadi yang saya ngobrol sama teman-teman saya gitu, ketika mereka cari kerja, misalnya ya udah sama nih sebenarnya sama kayak orang-orang fresh grad S1, tapi dalam 1-2 tahun berikutnya itu mereka memang jadinya lebih cepat gitu, jenjang karirnya lebih cepat gitu. Terutama teman-teman yang pegawai negeri buat naik jabatan segala macam tuh memang penting gitu ya. Jadi ada ya master degree in some roles gitu. Jadi kayak penting itu buat hal-hal itu. Jadi mereka bisa mengurus kayak naik pangkat, atau kalau teman yang di NGO bilang dia kalau dia mau naik ke misalnya manajer tuh emang ada requirement-nya ya, NGO memang gitu ya. Dan biasanya kalau kalian mau masuk NGO internasional biasanya emang requirement-nya harus S2 gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dan apa ya, mungkin yang buat saya bilang ini mungkin nggak hal khusus buat yang fast track ya, buat teman-teman yang baru lulus juga, gimana ya, kalau kerjaan kalian dapat kerja pertama itu meskipun misalnya menurut kalian udah kurang nih, nggak masalah sebenarnya gitu, karena mungkin dalam 2-3 tahun tuh pada akhirnya kamu bisa dapat juga gitu kerjaan yang benar-benar kamu pengen gitu, yang menurut kamu paling sesuai kayak gitu. Jadi jalanin aja dulu gitu dengan sungguh-sungguh, nanti insya Allah nilainya apa ya akan indah lah pada waktunya gitu. Itu sih kalau yang ini. Ntar saya share sebentar dari slide show. Sebentar ya. Ini sih mungkin kayak benefit apalagi yang saya dapetin selama ini sih ya, ini tadi berubah semua fontnya soalnya. Oke. Ya. Oh ya, ini sih saya mau cerita aja sih sedikit mungkin. Jadi kalau saya ya, apa yang remarkable things dari fast track tuh saya dapat kesempatan buat riset. Kalau buat saya tuh yang paling wah gitu. Jadi ini ceritanya waktu tesis S2 saya itu tentang emisi lahan gambut gitu. Waktu itu saya dapat kesempatan riset itu dan kerjasama juga sama Kyoto University waktu itu. Terus saya sampling di lahan gambut selama 6 minggu. Kayak gini kondisinya, dan saya banyak belajar ya dari baik segi maksudnya dari segi memang risetnya itu sendiri, terus berinteraksi dengan masyarakat, dan pokoknya saya merasa tuh kalau buat saya tuh di fast track ini salah satu remarkable things buat saya tuh itu tesis saya gitu, kayak gitu, dan berhasil ya publikasi juga di 2 jurnal internasional, terus dan ini juga yang mengantarkan saya ke jenjang saing berikutnya gitu. Jadi saya S3 terus researcher dan selanjutnya tuh dari sini gitu saya ngerasanya seperti itu. Terus ini ya beberapa, jadi ini dulu nyari foto susah gitu, jadi ini dulu ini waktu saya beres sidang nih, lihatnya mukanya ini kita berempat tuh yang bidangnya waktu itu udara ya, ngambil udara, kita tuh jadi orang yang sidang di hari terakhir biar bisa wisuda Oktober gitu. Terus ini kita berempat, lihatnya mukanya udah nggak tidur berhari-hari, udah kusam. Terus waktu itu juga sempat jadi selama fast track itu jadi panitianya ETMC. Terus ini ya teman-teman saya kita ber-16 itu. Terus nah ini sih, jadi saya tuh dulu bimbingannya sama Bu Puji gitu. Terus ini pernah lihat mungkin ya di manga-manga, di kartun-kartunnya, di Akamon gitu, di Todai, tapi kampus saya bukan di sini sebenarnya. Terus ini saya
Waktu itu sempat juga jadinya akhirnya bisa menyambung networking juga antara Bu Puji sama supervisor saya waktu S3 gitu. Itu sempat ketemu bareng. Terus remarkable experience saya lainnya itu saya tuh kampus saya ini nggak kelihatan ya. Kampus saya itu namanya Todai Kashiwa Campus. Dan ini siapakah orang ini? Dia tuh jadi pemenang Nobel tahun 2015 ya, namanya Kajita Sensei. Dan saya tuh berkesempatan buat kuliah di tempat yang sama orang yang menang Nobel gitu. Saya kayak nggak pernah ada di bayangan saya sebelumnya gitu. Terus ngelihat ada pemenang Nobel makan di kantin gitu. Wah gitu ya. Wah ini ya gitu. Ya itu ya remarkable aja sih buat saya. Gitu sih. Dan ya mungkin kalau saya pribadi kalau saya ngambil fast track, saya mau ngambil fast track dari PMB ya. Dari PMB saya udah tahu saya mau ambil fast track karena memang cita-cita saya udah tahu saya mau jadi akademisi, saya tahu saya mau kuliah sampai S3 gitu. Jadi ya dipilih lagi aja sama teman-teman jalannya. Mungkin gitu aja sih, nanti mungkin bisa ditanya jawab. Gitu, terima kasih. Udah. Ya. Terima kasih juga Kak Windy, keren banget, betul banget. Udah mau fast track dari pas masa PMB Kak, udah jauh banget, keren banget. Tapi ini juga sih sebenarnya mungkin ini ya kredit juga. Jadi yang rekomendasiin saya masuk Tolda itu Pak Beno loh, yang nulis surat rekomendasi buat saya. Salah satunya. Ya gitu sih. Ya udah itu aja sih. Keren. Gokil banget Kak, makasih banget. Banyak banget tadi insight yang udah didapat dari Kak Alma dan Kak Windy, mulai dari alasan ngambil fast track, terus kita juga dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantangkan kita harus fast track atau enggak, tips-tips pas fast track kayak mencari pertemanannya, cara menuhin CV-nya, pas fast track jadi asisten gitu, lika-likunya juga. Tadi kayak yang udah dibilangin, yaitu tahun pertamanya itu ujiannya bareng antara S1 dan S2-nya, terus tips-tips buat menuhin SKS kayak summer camp gitu. Sampai tadi apa aja yang didapetin setelah fast track gitu. Nah, setelah 2 pemaparan yang super menarik tadi, sekarang kita masuk ke sesi yang udah kita tunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab. Yang tadi udah nyatet pertanyaannya di buku catatan favoritnya masing-masing, bisa banget nih dilontarin ke kedua narasumber kita. Yang nggak bisa on mic juga bisa banget di chat via kolom komentar. Yang mau open mic juga boleh banget, sambil on cam juga boleh banget. Yuk, dipersilakan yang mau bertanya. Langsung raise hand aja. Kalau nggak mau nanya, saya yang nanya nih. Ada yang udah minat fast track belum di sini kira-kira? Nggak ada ini juga. Ada Kak, tuh ada. Enggak, ternyata tingkat berapa berarti yang sekarang ikutan? Aku tingkat 2 nih, tingkat 3 Kak. Oh, ada yang tingkat 3 juga banyak. Angkatan berapa berarti Ciko ya? 2019 Kak. Wow. Time flies ya. Keren banget Kak Windy udah tahu mau jadi akademisi dari PMB. Keren banget Kak. Ya itu mah lebih karena kurang pengetahuan aja sih, nggak tahu ada jalur karir lain. Itu ada yang mau nanya tuh katanya. Amanda. Boleh Kak Amanda. Mau nanya apa Kak? Nggak apa-apa kawan. Halo Kak Mira dan Kak Windy. Maaf ya Kak sebelumnya aku nggak on cam, sinyalnya takut lagi berat di rumah. Halo juga Ciko. Ini Kak, mungkin aku ada beberapa pertanyaan. Kalau yang 1-2 pertanyaan itu general, terus yang ketiga tuh mungkin lebih ke arah lingkungan riset di S2 kali ya. Yang pertama tuh kan tadi ada apa sih kayak kakaknya gitu ya Kak, yang PML terus PPP sama yang K3 itu. Nah, kalau untuk ketika kita ngambil SKS S2 saat kita S1, itu tuh ngaruh nggak Kak ke penjurusannya? Dan itu ada tips and triknya nggak? Terus kalau Kakak tuh dulu merekomendasikan saat ngambil SKS S2 di S1 tuh ngambil apa aja kalau boleh tahu? Terus mungkin itu pertanyaan yang pertama. Dan kalau pertanyaan yang kedua tuh aku tertarik ini Kak. Tadi kan ngelihat Kak Windy tuh banyak ya cerita-cerita risetnya, terus Kak Mira juga banyak cerita-cerita summer camp dan yang lainnya.
kalau untuk lingkungan riset sendiri itu sekental apa sih Kak di S2? Soalnya aku sempat dapat cerita gitu dari anak-anak yang lagi fast track sekarang. Mereka bilang kayaknya kalau misalnya kamu tertarik sama dunia riset atau menyelami hal itu, kalau misalnya apa ya, kamu misalnya end goal-nya kebayang di WRI nih gitu ya, kayak di World Research Indonesia, it will be a great hit gitu kalau misalnya kamu bisa merasakan environment riset itu di S2. Nah, aku tuh pingin cross check gitu kayak is that for real gitu atau misalnya ada masukan yang lain. Dari aku itu aja sih, Kak Almira, Kak Windy, dan Ciko. Thank you sebelumnya, Kak. Semoga sehat selalu. Boleh banget kan langsung dijawab pertanyaannya. Ini yang pertanyaan pertama buat siapa nih? Boleh Ya. dijawab sama Kayaknya dua-duanya. Alma aja deh. Aku udah lupa soalnya ngambil kuliah mah. Boleh. Lupa. Kali yang kedua kali ya. Aku lebih yang oke. Aku yang pertama. Yang pertama itu kan udah harus ngambil apa subjurusan ya sebenarnya di saat kita lulus. Nah, bagaimana dengan tahun pertama fast track-nya? Jadi di pas 2 tahun fast track itu kan kita itu ada namanya matkul yang wajib kayak TPB gitu loh. Jadi yang semua jurusan tuh ada berapa SKS ya kalau nggak salah 8-an gitu ya, 8 SKS yang emang sama gitu semua. Ketiga subjurusan itu sama. Jadi memang rata-rata hampir semua sih sebenarnya di tahun pertama fast track itu yang ngambil yang wajib-wajibnya. Jadi kan waktu itu masih belum tahu ya mau ngambil apa segala macam, jadi ngambil dulu nih yang wajib-wajibnya. Aku sih dulu kebetulan menentukannya di saat-saat terakhir. Jadi emang di tahun pertama itu aku ngambil mata kuliah wajib yang ada di tiga-tiganya dulu. Gitu. Jadi kebayang nggak mata kuliah wajib yang sama di tiga-tiganya dan yang setiap satu subjurusan itu kan punya matkul spesifik tersendiri. Nah, aku ngambil tahun pertama itu yang wajib dulu. Nah, sisanya bagaimana yang tahun pertama aku ambil? Aku tahun pertama itu ngambil summer camp tadi, dan beberapa hal yang bisa di-convert. Jadi aku benar-benar baru spesifik ngambil mata kuliah yang emang benar-benar relate to subjurusan ya tahun keduanya setelah menentukan. Itu sih, itu mungkin tipsnya bisa ngambil yang mata kuliah wajib dulu, gitu. Itu sih mungkin jawaban aku yang pertama, mungkin yang kedua lebih pas ke kawin nih kali ya, soal riset. Pak Alma dulu aja gimana? Soalnya kan aku udah lama nih, kan Alma baru freshnya, jadi gimana nih? Mungkin beda kondisinya 10 tahun kan? Ya, kalau riset aku sih kebetulan memang bukan ini ya, bukan kalau tadi Kak Windy emang mau jadi akademisi. Kalau aku pengen lebih ke praktisi banget, yang emang sekarang juga kerja di NGO, ngerjain beberapa proyek lingkungan yang emang ngolah berbagai dana CSR dari perusahaan, atau convert ke pemberdayaan masyarakat dan segala macam. Tapi tetap aja aku juga melakukan riset juga sebagai bagian dari tesis aku. Nah, bagaimana lingkungan risetnya tentu saja akan jauh lebih mendukung daripada TA. Kalau TA kan ya biasanya kita kan sekarang tuh apa desain. Waktu aku sih masih banyak yang desain, beberapa yang ada yang penelitian. Tentu saja jauh lebih mendalam ya pas saat tesis, jauh lebih ditekankan metodologinya segala macam. Banyak yang emang lanjut juga dari TA ke tesis, tapi jangan khawatir yang emang nggak mau lanjut. Aku juga ada TA-nya ke tesis jauh banget kok, nggak masalah. Yang TA-nya waktu aku pengolahan lumpur tinja, instalasi pengolahan lumpur tinja desain. Kalau tesisnya aku tentang Sungai Citarum, pemodelan di Sungai Citarum. Jadi nggak masalah banget juga sebenarnya. Beda juga nggak apa-apa. Tapi memang lebih baik dan lebih mudah ya, menurut aku lebih mudah untuk sama. Dan kelanjutan bagaimana riset, seru banget sih waktu tesis itu karena ini ya, lebih mendukung environment-nya satu. Sampai sekarang juga aku masih berusaha menyusun tesis aku ya ke paper internasional yang belum aku kerjain dari waktu itu. Jadi jauh lebih mendukung lah environment-nya kalau untuk tesis. Itu sih sekarang, kalau untuk sekarang berhubung teman-teman aku juga udah jarang ya yang tesis waktu aku kemarin itu karena baru COVID tahun lalu itu, jadi belum ada yang on lab banget atau survei lapangan pas penelitiannya. Tahun lalu kan baru COVID. Gitu. Itu mungkin dari aku, Kak Windy, mau dilengkapi sama Kak Windy kali ya. Jadi kalau menurutku juga sama sih, maksudnya ITB sebenarnya nggak kalah kok sama sekolah di luar gitu, cuman mungkin sebenarnya aku juga tesisnya beda sih, maksudnya mirip-mirip tapi nggak sama, tapi sarankan kalau kalian bisa bikin itu jadi berkelanjutan itu lebih nyaman gitu. Ini ya apa namanya,
nggak kalah sebenarnya ITB, cuman mungkin kalau dibandingin kuliah di luar negeri, kalau di luar tuh kayak lebih misalnya cari apa ya, misalnya bahan lab gitu kayak chemicalnya gitu, terus kalau aku misalnya udara misalnya nyari filter apa-apa tuh lebih mudah gitu. Kalau di Indonesia tuh jadi lebih menantang aja, cuman kalau dari segi dosen-dosen yang membimbing kita, terus udah gitu apa ya, suasana riset semuanya nggak kalah gitu. Dan apa maksudnya ya itu terus ya emang pasti kalau emang kalian mau memperdalam riset ya S2 sih, karena S1 mah mungkin apa ya, standarnya tuh kayak mengerti kayak gimana ya, kayak satu belajar berpikir secara terstruktur gitu. S2 lebih melakukan nanya contekan tanyakan penelitian berdasarkan yang berdasarkan S1-nya gitu menjalankan, dan kalau S3 itu ditrain untuk menjadi peneliti mandiri gitu. Jadi kalau memang minatnya ke sana ya akan ngaruh. Terus kayak tadi ya mungkin sekarang beda ya, zaman angkatan saya sekarang NGO juga jadi salah satu apa namanya ya, mungkin kalian pada pengen ke NGO gitu. Saya juga pernah loh, jadi waktu saya baru beres S3 itu saya sempat interview RI juga, tapi saya nggak keterima. Soalnya waktu itu mereka mintanya kayak lumayan tinggi gitu jabatannya, kayak waktu itu saya belum banyak experience gitu. Cuman menurut saya juga selain riset ya lagi-lagi gitu yang buat emang goalsnya ke sana, jangan lupa juga yang value-value yang lainnya tadi. Jadi kalau menurut saya salah satu hal yang penting nih ya, kalau emang kalian mau kerja di NGO tuh ini kayak menyampaikan apa ya, hasil riset akademik buat pembaca umum yang kayak gitu-gitu, hal kayak gitu-gitu juga penting gitu buat dipelajari. Jadi nggak melulu akademik. Jadi kalau emang udah tahu goalsnya, sambil dicari nih kayaknya nilai-nilai apa yang memang diperlukan buat bisa memenuhi standarnya si pekerjaan-pekerjaan tersebut, kayak gitu sih. Mungkin aku mau nambahin dikit, Ciko, boleh? Boleh, Kak. Iya, jadi selain riset juga ya, fungsi tesis aku juga belum banget untuk soal apa, bukan emang sepenuh hati aku juga untuk riset, tapi tesis aku juga sangat-sangat bikin pemikiran aku tentang lingkungan di dunia ini tuh sangat luas banget. Yang asalnya kita S1 tuh paling belajar apa sih, instalasi pengolahan air limbah. Apa sih sekarang teknik TEPAM kan, atau enggak mendesain pipa, ada segala macam. Ternyata lebih luas loh di luar itu. Dan waktu aku tesnya tengah Sungai Citarum, bener-bener kalau S1 kan nggak ada ya, misalnya bener-bener mempelajari dari awal, dari hulu sampai hilir Sungai Citarum tuh bagaimana kondisinya, bagaimana dinas-dinas apa yang terkait. Dan aku emang tidak membawa itu ke kerjaan aku sekarang. Tapi pengetahuan tentang manajemen lingkungan Sungai Citarum itulah yang aku bawa dari hasil tesis itu. Jadi itu juga sangat berguna juga untuk kedepannya, nggak cuma untuk hasil riset, tapi juga pola pemikiran juga sih sebenarnya. Ya sebenarnya itu ya esensi pendidikan tuh sebenarnya bukan cuma sekedar ijazah ya, tapi kan kita di dalam pendidikan itu sendiri kan berproses menjadi ya orang-orang yang ya bedalah gitu. Banyak lah. Dan sebenarnya buat apa ya, buat kita semua itu harus sangat bersyukur ya, karena kalian tuh ya beneran terpilih gitu buat ada di ITB, punya lingkungan yang sangat kondusif, punya dosen-dosen yang baik, terus teman-teman diskusi kalian juga oke gitu. Maksudnya kalau misalnya apa ya, kalian mungkin melihat gitu universitas yang lain tuh ya kondisinya jauh gitu dibandingkan kita di ITB, tuh harus sangat bersyukur gitu. Dan ketika lulus juga yang saya rasa itu ya networking ITB tuh kuat banget gitu untuk melakukan apapun itu, misalnya kerja, kalian mau sekolah, kayak mau apapun itu, wah gitu, benar-benar luar biasa. Jadi ini benar-benar kalian ada di ITB itu benar-benar sesuatu yang harus disyukuri. Dan tapi jangan lupa juga itu apa ya, si privilege yang kita dapatkan itu juga bersamaan sama tanggung jawab gitu. Ibaratnya kamu dulu masuk ke sini mengalahkan berapa kursi orang lain, nah itu si orang-orang yang kursinya kamu singkirkan ya itu jadi tanggung jawab kamu juga sebenarnya gitu. Jadi ya bersyukur banget masuk ITB, dan ya mumpung masih kuliah mah dimanfaatkan sebaik mungkin juga gitu sih. Ya. Parah, bener banget sih Kak Windy, bener banget. Kan kalau misalnya di S2 ya, kan akan nemu teman-teman yang nggak sempat kuliah S1 di ITB, mereka emang berlomba-lomba masuk ke S2 ITB supaya bisa mendapatkan jejaring di ITB, masuk ke IATL ITB, Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB. Itu banyak banget teman, hampir semua teman S2 aku yang emang S1-nya nggak di ITB, looking for S2 di ITB untuk itu, untuk jejaringnya, karena mereka juga nggak mendapatkan fasilitas seperti itu di kuliah sebelumnya. Jadi kalian harus tahu, kalian udah mendapat
mendapatkan kursi yang sangat privilege sebagai S1 TL ITB. Apalagi nggak semua ya universitas punya program fast track. Inilah keunggulan kita di sini. Jadi saran aku kalau misalnya nggak mau fast track ya kenapa, kalau mau fast track ya kenapa. Itu privilege banget yang kalian bisa ambil sebenarnya. Gitu. Ya, dan meskipun pandemi juga nggak usah berkecil hati juga. Maksudnya tetap aja kok gitu kalian. Sekarang kan yang susah bukan ini ya, mungkin kalian banyak ngadepin tantangannya atau sedih juga mungkin ya, maksudnya kondisinya kayak gini, mungkin kalian nggak bisa ketemu teman dan lain-lain, tapi tetap aja di luar itu semua tuh kalau kalian ya gimana ya, bersyukurlah kalau di ITB tuh sistemnya udah jauh lebih baik lah dibandingkan di tempat-tempat lain kayak gitu sih. Jadi tetap semangat aja meskipun mungkin ada yang belum pernah ke kampus, ada nggak ada ya? Nggak ada ya, semuanya udah pernah ke kampus ya, atau udah lama nggak lihat kampus, atau mungkin kalian nggak bisa praktikum langsung, ya jangan berkecil hati ya, sama ini juga sih. Sekarang cari-cari kesempatan juga, justru kan banyak ada Coursera dan lain-lain, mungkin kalian bisa lebih explore ke situ gitu sih. Jadi nggak nyambung, tapi ya semangat aja lah gitu. Gimana Kak Amanda, udah terjawab belum Kak pertanyaannya? Terjawab banget, lengkap banget. Makasih banyak Kak Windy sama Kak Alma. Jadi lebih kebayang jelas. Aku mau nanya dikit lagi aja paling ke Kak Alma. Berarti mau confirm kalau Kak Alma tuh ngambil summer camp-nya tuh berarti pas lagi TA ya Kak? Tahun pertama S2 maksudnya? Iya, aku ngambilnya pas lagi TA, pas apa akhir-akhir lah ya, kayaknya udah lagi sidang-sidang gitu deh. Jadi kayaknya sidang tuh aku baru sama summer camp kalau nggak salah. Tapi kan itu udah masuk ke range fast track kan. Range fast track udah mulai gitu. Jadi iya, dia double-double lah. Ya itulah kehidupan fast track ya, semuanya berdouble-double. Oh, jadi si SKS yang summer camp-nya itu bisa ditarik nanti untuk yang S2-nya ya, untuk mulai tahun kedua bisa naruh SKS di situ gitu. Jadi ada tuh, jadi si summer camp itu yang aku ikutin itu tuh dari SLPK. Ya udah, jadi di ijazah aku pun ada mata kuliah SLPK. Hasil summer camp itu. Bisa banget. Makasih banyak Kak Alma dan Kak Windy jawabannya. Makasih juga Ciko kesempatannya. Tadi aku sempat lihat ini Steve angkat tangan di yang partisipannya, siapa tahu mau nanya, tapi ini udah diturunin lagi tangan. Coba. Iya, silakan buat KTP, katanya tadi mau nanya. Oke. Ya, boleh. Oke, terima kasih dulu kesempatannya buat Ciko ya. Dan terutama untuk narasumber kita, Alma dan Kak Windy, terima kasih atas pemaparannya. Dan ya semoga teman-teman di sini juga merasakan manfaatnya ya, ikut cipika-cipiki hari ini gitu ya. Makin jelas gimana pertimbangan-pertimbangan untuk ikut fast track atau enggak. Nah, sebenarnya mungkin pertanyaanku enggak begitu kena ke fast track-nya atau enggaknya, tapi lebih ke S2-nya atau enggak gitu, Kak. Nah, jadi aku ingin minta pendapat Kak Windy dan Kak Alma aja terkait kayak ada pandangan bahwa kalau mau S2 ya jadi akademisi gitu. Nah, aku sering mikir kayak apakah nggak bisa S2 ini untuk mengamplify ilmu kita atau ya kompetensi kita gitu ya di bidang yang kita inginkan, tapi untuk dunia kerja. Jadi kita udah tahu kita jelas mau kemana, kita belajar lebih dalam di S2 di situ, lalu setelah selesai S2 ya kita masuk ke fokus tadi gitu, nggak hanya selalu di bidang akademisi gitu. Mungkin gitu aja sih Kak. Jadi minta pendapat Kak Alma dan Kak Windy aja. Oke, sekian Ciko. Kak Windy dulu mungkin, tadi aku udah. Bisa banget sih kalau jawaban dari aku, bisa banget Steve. Jadi justru kalau kamu udah mau tahu kamu kerjanya mau kemana, jadi lebih jelas mau ngambil S2-nya apa. Ya kan, bisa banget, itu support banget. Jadi kan sebenarnya S2 juga misalnya nggak harus selalu linear juga kan sebenarnya. Misalnya kamu bisa ngambil MBA juga, misalnya kamu mau lebih leadership dan segala macam gitu, dan buat networking juga buat kerja bisa. Terus kalau misalnya, aku tahu juga biasanya beberapa teman yang emang udah kerja di misalnya oil and gas company gitu, ternyata mereka merasa mereka perlu juga yang S2 teknisnya, jadi mereka perlu ngambil lagi tuh. Cuman emang enaknya kalau misalnya kalian udah kerja di profesional dan emang si profesional itu mendukung kalian buat sekolah lagi, kalian jadi lebih jelas justru ngambilnya. Tapi biasanya beberapa teman yang yang udah kerja lama tuh ngambilnya nantinya lebih kayak ke manajemen kayak gitu-gitu. Cuman nggak masalah, nggak juga sih, nggak selalu, ada juga yang balik lagi ke kalau emang kerjaannya
profesional tapi related benar-benar kamu di TL ya bisa juga ngambil lagi ke yang benar-benar lanjutannya dari kerjaan kamu itu gitu. Bisa banget support. Dan yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya emang ada beberapa pekerjaan yang untuk kamu naik jabatan atau untuk ada di posisi tertentu, misalnya di tingkat manajemen apalah, itu memang dia required kamu harus punya master degree gitu. Nggak masalah gitu. Dan sebenarnya kan opsi buat master kan banyak ya, maksudnya bisa di ini. Kalau mau yang singkat-singkat lagi juga bisa, misalnya ke UK kan cuma 1 tahun. Terus udah gitu mereka juga bukan research base ya, apa sih? Course base yang kayak gitu segala macam, bisa support banget gitu. Kalau dan apalagi kalau emang kamu mau dan kamu suka ilmunya kayak tadi kata Alma, go for it, bisa banget. Itu aja. Ya, mungkin apa ya? Kalau dari aku bener ya. S2 itu nggak harus untuk menjadi akademisi loh. Justru aku pun tidak mengambil S2 untuk nggak menjadi akademisi. Banyak kok sekarang pejuang-pejuang di luar sana gitu ya, kayak founder-founder apa yang keren-keren di luar sana juga itu ngambil S2 ya sebenarnya bukan cuma untuk akademisi. Banyak banget juga, aku juga tidak menyesal juga ngambil S2 karena itulah yang mengarahkan aku sekarang di titik sekarang. Wah, itu sangat pola pikirnya aja gitu loh yang ditingkatin. Dan juga aku emang bercita-cita juga mungkin ya untuk bisa bekerja di NGO internasional, menjadi praktisi di langkah internasional yang emang requirement-nya juga magister, dan setelah nambah 1 tahun itu ya udah fulfill kan berarti sebenarnya. Itulah salah satu alasan kecil ya yang mendukung S2 itu penting gitu sih. Jadi harus tahu juga sebenarnya motivasinya untuk apa. Gitu. Ya, kalau NGO sekarang rata-rata kayaknya requirement-nya master degree kalau misalnya emang kalian mau kerja di NGO, kebanyakan ya. Itu betul. Gimana Kak, TP udah terjawab belum Kak pertanyaannya? Ya mungkin saran juga sih mungkin buat TP sih, sok kenal gitu manggil TP. Buat TP juga bisa ngobrol sama ya mungkin ntar bisa saya kenalin beberapa misalnya alumni yang memang mereka sekarang mereka punya master degree dan memang kerja profesional gitu. Mungkin ada banyak, angkatan saya banyak yang kayak gitu yang dulu tuh jadi waktu kita baru lulus nggak lama kan ada LPDP ya keluar. Jadi itu temen angkatan saya tuh banyak banget yang akhirnya ya ngambil S2 keluar gitu. Jadi banyak banget gitu, dan mereka balik lagi kerja buat profesional gitu. Kalau kamu memang benar penasaran, boleh ntar dikenalin misalnya sama salah satu orang yang bisa ngobrol, atau bisa dibikin sesi cipika-cipiki berikutnya yang emang ngebahas khusus tentang kayak gitu. Atau ya itu lebih ke apa ya, maksudnya pilihan karir kan anak TL tuh benar-benar ini ya, maksudnya kerjanya di bidangnya benar-benar macam-macam banget, bisa juga diundang, jadi kalian juga bisa dapat perspektif yang beda kalau buat pilihan karir di kedepannya kayak gitu sih. Mungkin bisa. Betul. Regardless apapun majornya, S2 menurut aku penting sih. Nggak hanya terbatas di ilmu S1 aja, pola pikirnya, ilmu-ilmunya, meningkatkan perspektifnya itu akan sangat berguna bagi hidup kalian. Gitu. Fast track, S2 TL, itu hanya salah satu lah ya, jalan yang bisa kalian ambil, mau mempercepat, atau enggak, tapi mau nanti juga sebenarnya nggak masalah sama sekali. Itu balik lagi pilihan hidup aja. Oke. Iya, Ciko udah cukup terjawab dan ya udah mendapatkan perspektif ya terkait S2 tadi ya, walaupun majornya apapun ya, kata Kak Windy dan kata Kak Alma. Oke, thank you Ciko atas kesempatannya ya. Terima kasih juga Kak Alma dan Kak Windy. Coba deh. Terima kasih juga Kak Tepi buat pertanyaannya dan jawaban dari Kak Windy dan Kak Alma dari tadi udah keren-keren banget, pemaparannya juga udah keren-keren banget. Kayaknya juga yang bertanya juga udah nggak ada nih, terus waktu juga udah termakan lama nih, waktu udah nggak banyak. Aku mau ngingetin dulu teman-teman buat ngisi form feedback-nya, nanti dikirim sama di kolom komentar sama Kak Raisa buat ngisi form feedback-nya acara hari ini gimana, buat feedback ke HMTL-nya. Karena kita ada di ujung acara nih, dan kayaknya kurang enak kalau misalnya nggak ada dokumentasi, ya nggak sih? Kayaknya sekarang kita dokumentasi dulu buat kenang-kenangan buat HMTL dan kenang-kenangan buat Kak Windy sama Kak Alma juga nih. Semuanya on cam dong buat dokumentasi.
Oh iya sih, sebenarnya kalau misalnya ada kalian yang pengen misalnya merasa kurang nyaman buat nanya-nanya di forum, terus mau misalnya nanya-nanya pribadi juga welcome ya. Maksudnya silahkan boleh email ke saya, ntar bisa dikasih emailnya. Itu mangga pisan gitu dengan senang hati. Betul. Boleh, private juga boleh. Jadi dikasih kontaknya langsung tuh yang mau nanya-nanya lebih lagi. Terima kasih banyak, Kak. Kayaknya kurang banyak nih. Aku tunggu dulu deh sampai 14.37 deh buat foto. Ayo yang belum on cam dulu dong. Adit on cam, Adit semuanya. Udah 14.37. Siapa nih yang bisa screenshot? Dit bisa screenshot nggak, Dit? Bisa, Ciko. Oke. Edit dihitung, Dit. Oke, ayo siap-siap. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semuanya yang udah on cam, dan terima kasih juga buat Alma dan Kak Windy, udah keren banget. Acaranya hari ini udah menarik banget, bahasan tentang fast track jadi dapat gambaran-gambaran juga nih. Semoga kita semua dapat juga lah insight-insightnya kita mau kemana ke depannya gitu. Tadi juga dikasih tools pertanyaan-pertanyaan yang udah keren banget ya, aku jadi mikir juga nih aku mau gimana ke depannya. Ya udah, terima kasih semuanya yang udah datang. Jangan lupa diisi forum feedback-nya. Aku dari MC mau ngucapin mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sehat juga, Kak. Thank you Kak Alma, thank you Kak Windy. Gokil. Kak Werner katanya mau Gokil, terima kasih Excam. fast track langsung ke S3. Makasih juga teman-teman udah datang. Ayo mulai galau semua mulai hari ini. Bel, gue gak balas chat lu karena gue jadi bingung. Bingung apa? Iya, fast track atau enggak? Gue mau kepo dulu sama yang Amreta. Ini Ciko, Adit, sama Nyimas, sama Ojan jadi terdorong fast track apa gimana nih? Ojan lagi ngambil mana? Ojan udah mau fast track sih emang. Udah daftar dia. Udah daftar. Kagak. Parah. Tapi gue beneran kepo deh, kalau misalnya fast track tuh bisa LPDP nggak sih? Kayak, maksudnya, visible nggak sih? Soalnya LPDP Dapat dapat nanya itu Kak. Terus katanya juga internet gue jelek. enggak nyam. Tahu gue sih bisa ya, maksudnya kayak Enggak jelek internet gue. Enggak. Gue yang jelek. Agak. Sampai mana tadi gue ngomong? Sampai baru mulai banget. Oh iya. Makanya kayak katanya tuh ada apa beasiswa yang misalnya project udah datang belum? Abang Gojek. Gue mute dulu, Raisa. Apa namanya, yang cuman boleh anaknya lulusannya 1 gitu, tapi nggak tahu kalau LPDP ya. Iya, benar-benar. Berarti dia harusnya requirement-nya tuh beda lagi gitu nggak sih? Iya, betul-betul. Terus soalnya seingat aku tuh emang si LPDP tuh kan dia ada beberapa, ini bicara LPDP karena kemarin baru pengumuman LPDP ya. Karena si LPDP tuh ada beberapa channelnya gitu kan sekarang. Bisa aja sih lu S2, terus ngambil LPDP buat S2 lagi atau S3, tapi itu tuh buat yang jalur dosen gitu, berarti bukan base off terakhir lulus jurusannya apa, tapi emang profesi yang diambil tuh mau apa, jadi lebih ke situ. Bingungnya itu sih kalau fast track tuh kayak makin mantep ya Bel ya. Pilihan beasiswanya jadi lebih dikit ya. Nah itu, gue takutnya kayak
ngambil fast track nih. Tapi tapi kan namanya rezeki kagak ada yang tahu ya. Siapa tahu ngambil fast track tapi tiba-tiba jadi VP-nya Inalum, gue juga mau gitu kan. Atau jadi VP Pertamina juga gue mau. Tapi ada juga misalnya kalau misalnya PDP ke luar negeri pulangnya tapi kayak nggak passion apa kan ada juga, itu gimana rezeki. Cuma kayak nyesek nggak? Maksudnya kayak lo fast track terus nggak bisa daftar LPDP lagi gitu, kayak it's quite Meskipun kesempatan luar negeri banyak ya, berarti artinya kalau emang nggak bisa LPDP ya lulus fast track, cari luar negeri, jangan yang LPDP paling. I don't know, how do you guys react to that? Tahu gue kalau misalnya LPDP pun juga ada kayak semacam keterikatan kontrak gitu ya sama pemerintah gitu kan, jadi kayak banyak jalan menuju Roma aja. Apa sih keterikatan kontraknya? Maksudnya kayak pokoknya setelah udah masa studinya di luar negeri ini selesai, kayak ada semacam kayak harus ada pengabdian sedikit lah ke masyarakat di Indonesia gitu dalam bentuk kerjanya gitu. Jadi di proposal lu harus ada gituan juga, Cik. Iya, kayak ada motivational letter, kayaknya harus ngomongin balik lagi kayak kontribusi lu nanti ke Indonesia setelah dapat LPDP, setelahnya ngapain gitu. Kayak gitu sih paling. Jadi dipertimbangkan aja kalau misalnya LPDP. Kalau nasionalis mah LPDP gaskan gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak aduh Indonesia bangke gitu kan, kayak jangan LPDP tuh. Oh iya, siapa tahu kalau misalnya fast track lulus terus tiba-tiba kerjanya di luar negeri nggak pulang ya, ngapain LPDP ya Werner ya? Kalau nggak nasionalis kan. Nggak boleh nggak sih kalau nggak balik tuh dapat sanksinya beneran gitu, kayak LPDP seketat itu buat kalau nggak balik kan? Benar-benar. Tapi sanksinya juga nggak berlaku kalau misalnya kitanya juga udah menetap di bule ini gitu loh, kayak nanti juga hilang-hilang juga kan. Indonesia kan kalau masalah sanksi-sanksi kayak ringan banget ya. Lu gimana Raisa? Kenapa tadi gue lain lu jadi bingung? Gue bingung soalnya. Bingung. Ya tadi sih lu bilang apa? Lu kan udah ini menyatukan semua NGO di satu dunia sesuai dengan udah bener tadi dibilang ya NGO harus S2. Nah itu kalau gue baru tahu, mungkin international NGO kali ya? Enggak, Rai. Jadi tuh apa? Jujur kayak kalau misalnya lo tertarik kerja di NGO nih, terus kayak lo tahu yang kayak Kopernik yang kayak gitu-gitu kan. Think tank-nya Indonesia tuh kan yang terkenal tuh Kopernik, KRI, terus the conservationalist apa gitu. Itu tuh emang NGO Indonesia yang udah dapat funding dari luar dan risetnya pun inter-riset sama orang luar negeri gitu. Nah, kemarin gue iseng tuh cari kayak hiringnya mereka gitu kan. Mereka tuh wah, gue bingung. Lo bayangin aja seorang Kawindi ditolak KRI anjir. Itu tolak kapan sih? Oh, S3 ya? Iya, pas keluar S3, beres S3, terus daftar WRI kan. Tapi emang pas gue lihat requirements-nya stakeholder di NGO tuh, ini maksudnya kalau kerja di NGO bukan yang kayak volunteering, bukan yang gitu ya, yang emang system maker ya. Itu emang kayak gitu. Gue lihat tuh minimal requirements-nya master degree in environmental management atau master degree in environmental project. Terus tuh bahkan I don't think mereka tuh ada yang kayak requirements harus X tahun pengalaman kerja. Beda kalau misalnya lu kemarin juga gue dikasih tahu sama bokap gue yang laman pendaftaran BUMN tuh, kalau ada yang terkait BUMN juga, mereka tuh kan lebih kenceng di X years of experience, tapi S1 nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi kalau untuk tangki yang think tank itu mereka malah lebih mementingkan si mastersnya, karena dengan masters itu kayaknya lebih kejual ini sih koneksi risetnya kan. Itu kan yang penting di NGO. Jadi kayak itu sebenarnya jujur ya Ray, kalau gue boleh jujur kayaknya lo sama gue dilemanya sama, karena alasan gue pingin fast track tuh itu akan mendekatkan gue dengan NGO yang gue mau, calon pekerjaan misalnya. Tapi di satu sisi keren juga kalau misalnya sekarang gue lulus S1 nih, terus gue jadi kacungnya NGO, misalnya gue kerja dari bawah deh, gue kayak sampling ke lapangan, melihat lahan gambut atau apa gitu kan, sampling gitu. Nah, si kerja setahunnya itu tuh bisa dipakai buat bahan LPDP, ngerti nggak kan? Tetap iya, benar, iya. Gitu loh. Jadi mastersnya itu kan pertanyaannya adalah NGO lebih nerima masters mana? Tapi itu nggak terlalu ngaruh sih. Malah menurut gue kalau misalnya lo masters di Indonesia ya, lo fast track di Indonesia, harusnya bahan riset lu selama lu di ITB S2 ini kan bisa ngerisetin studi cases Indonesia dong. Lebih dekat nggak sih?